Kita baru mau masuk pintu Gajah Mungkur sama Penjol. Ya. Ini di sini sampai ke area camp depan itu kita nggak boleh sama sekali buang air kecil, air besar, dan juga kita nggak boleh sama sekali buang ludah ya. Dan berkata-kata kasar, spesial banget. Di sini harus lebih teliti. Karena ini area Gajah Mungkur ini area yang dipercaya warga sini, area yang suci dan sakral seperti itu. Ya. Mulailah di sini gua masuk ke area Gajah Mungkur. Itu pintu masuk Gajah Mungkur yang tadi gue bilang. Itu semua pantangan bener-bener nggak boleh di situ, lebih nggak boleh lagi. Makanya kalau lo mau ngencing sebelum dari situ, sarannya sama dari orang base camp. Gue tuh ngencing dulu, ini itu, selesai, masuklah ke Gapura Gajah Mungkur. Nah, dari pos 2 ini itu udah mulai gelap, udah mulai maghrib. Gue juga ada dokumentasinya, gue sempat ngevideoin itu gue sempat diiringin beberapa burung itu. Burung? Iya. Burung apa tuh? Di depan gue bang, jadi tuh dia kayak ngarahin gue gitu bang. Kalau misalnya emang yang bikin salah selama ini dari bawah gue, kata gue, gak apa-apa gue aja yang diambil, kata gue, jangan kawan gue, kata gue gitu. Karena yang bikin kayak gini semua gue gitu kan. Gue berjaket kuning, gue ngelarang pantangan dia, pantangan si gunung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Oke sob, di malam kali ini kita sudah berhasil menghadirkan narasumber nih. Dan narasumber kita kali ini udah lumayan senior nih, pendaki asal kota Bekasi. Gue penasaran apa yang kita bahas di malam kali ini. Untuk lebih jelasnya, langsung aja kita sapa narasumbernya di malam kali ini. Selamat malam Bang Azril. Selamat malam Bang Mange, siap. Alhamdulillah, sampai juga nih Bang Azril ya. Alhamdulillah. Dari Bekasi Bang. Betul, Bekasi Timur lebih tepatnya. Udah lama banget ini orang ketemu ya. Ada yang 4 tahun sama kita. Iya. Iya. Tapi sehat Bang ya. Puyeng dikit. Puyeng dikit. Waduh. Waduh. Ini pengen menghilangkan puyeng di sini nih. Wah. Oke, sebelumnya terima kasih banyak nih Bang ya. Udah mau berbagi sebuah kisah pengalaman pendakiannya ini di Gunung Sumbing di tahun 2025. Betul. Pada saat pendakian di Gunung Sumbing, lo mendaki bareng temen lo. Tapi ternyata temen lo ini bukan manusia Bang. Ya kurang lebih begitu Bang. Ya nanti mungkin akan gue ceritain lebih lanjut kali ya, diceritain nanti ya. Biar pada penasaran dulu teman-teman nih, oke? Gitu. Oke, gue penasaran banget nih apa yang bakal diceritakan di malam kali ini oleh Bang Azril. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Like, comment, dan share, jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua gak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan bagi teman-teman semua nih yang pengen menjadi narasumber di besok pagi, kirim cerita kalian melalui nomor WhatsApp yang ada di bawah sini nih. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Urukannya jika tidak siap. Saat itu tanggal 7 bulan Desember tahun kemarin, itu pendakian gue ke Gunung Sumbing Bang. Kebetulan itu adalah pendakian gue kedua kalinya lagi setelah gue vakum kurang lebih 4 tahun lah. Jadi sebelumnya gue sempat lemesin kaki gue ke Papandayan. Sama siapa? Sama teman gue juga. Nah teman gue ini siapa? Teman kantor gue. Ada namanya bisa disebut mungkin Panji namanya. Panji. Nah gue juga ke Sumbing sama dia. Nah niat gue kemarin remet tuh ke Sumbing. Niatnya gitu, bisa dibilang remet lah. Nah udah tuh setelah itu gue akhirnya bincang-bincang panjang sama dia. Yaudah kita fix tanggal 7 kita berangkat ke Sumbing. Berdua doang ya, berdua doang. Karena emang gue sekarang udah gak tahu kenapa pengen nggak rame-rame aja. Ya makanya berdua doang gitu. Jadi singkat cerita kita sempat di H-1 kita belanja logistik. Belanja logistik dan lain-lain. Kita emang Bang, kita itu kalau naik gunung nih, terutama gue nih pasti teman-teman gue pasti tahu. Gue tuh kalau naik gunung pasti walaupun gue cuma berdua bertiga, gue berlogistik bisa buat 4 orang. Kalau gue selalu lebih lah logistik lah. Di sisi lain gue juga makannya banyak, demen masak juga. Di sisi lain juga gue
takutnya nanti ada orang yang perlu juga. Oke. Ada apa zaman sekarang lagi banyak-banyaknya TikTok nih. Banyak-banyaknya TikTok kan mereka jarang bawa makanan. Ya gue bisa bantu buat mereka juga berbagi lah. Oh iya benar. Gitu. Ya udah. Akhirnya sampailah di hari H. Di hari H itu gue berangkat dari Bekasi bang, dari terminal Bekasi. Itu gue naik bis. Ada salah satu bis Indonesia yang ke arah Wonosobo. Sebenarnya tuh awal-awal udah ada sedikit problem bang. Cuman bukan horor nih problem, lebih ke kayak tiket gue angus. Tiket angus. Ya gue udah pesen 2 bang. Gue udah pesen 2. Oke. Itu angus. Angus bukan karena gue telat, tapi ternyata ada salah satu PO Bus di Indonesia tuh dia nggak bisa naruh nama panggilan di tiketnya. Oh. Kan gue mesen lewat aplikasi. Iya. Mesen kan ntar keluar tuh etiketnya tuh. Nah etiketnya itu gue pakai nama panggilan, kayak gue kan Azril dipanggilnya nih. Iya. Gue naruh di situ Azril, nggak kayak panjang gue Azril Kafka Sabila, enggak. Oh. Kan dia teman gue si Panji Budiarto, gue naruh Panji doang. Ini buat teman-teman juga pembelajaran bang. Jadi kalau Oke. mereka pernah mau naik gunung, naruh nama di tiket ya yang bener-bener aja deh. Takutnya kayak gue tuh case-nya, gitu kan. Harus sama yang di KTP berarti. Betul. Oh, Cuman oke. gue saat itu gue nggak tahu bang, kalau di PO Bus ini tuh dia nggak boleh nama panggilan doang atau mungkin nama samaran nggak boleh. Karena pikiran gue yang penting ID-nya nyambung selesai. Gue sebenarnya sempat agak cekcok dikit situ, karena itu udah hamin 2 jam gue berangkat bang. Pilihan lain apalagi bis nggak ada lagi kan. Ternyata gue cek-cek nyata ada lagi deh salah satu bis ke arah Wonosobo juga. Cuman ya bisa dibilang servisnya nggak seenak itu. Oh, oke. Nah ya udah akhirnya mau nggak mau gue ganti bis setelah itu. Cuman kecewa pasti ada. Ya. Nah, makanya gue bilang ke teman-teman semua nih, mungkin biar nggak pada kayak gue nih ya, langsung aja taruh nama lu di tiket, langsung nama lengkap aja udah, nggak usah segala nama panggilan, nggak usah, langsung aja. Ya udah. Ya udah akhirnya kita berangkat. Gue mesen tiketnya langsung di terminal bang, gitu, langsung terminal. Nah sialnya apa? Ini gua ke Wonosobo dari Bekasi itu 13 jam lebih. Buset. Tuh bayangkan biasanya cuma 8 jam. Iya. Gue juga dulu pas ke Sindoro Sumbing di daerah Wonosobo, pokoknya naik Gunung Wonosobo, gue selalu 8 jam paling bang. Paling lama 10 jam. Oke. Gue 13 jam. Gue berangkat dari Bekasi jam 10 malam. Sampai sana tuh jam 12:30 siang. Bayangin aja tuh. Udah bete duluan, sama naik gunung udah bete duluan. Iya. Karena apa? Macet atau gimana? Minggir-minggir mulu. Oh. Salah satu bis itu mau minggir-minggir mulu, ngangkut orang, jadinya termasuk yang kayak kita yang orang mau ke satu tujuan jadi terhambat juga kan waktunya kan. Tadi kita udah nandain kayak jam 7 kita naik. Di jalan santai nggak apa-apa, karena gue termasuk pendaki yang santai. Yaudahlah, akhirnya kita sampai di Wonosobo besok harinya, itu di tanggal 8 Desember itu gue sampai. Nah, gue sampai Mendolo Wonosobo kan. Ngontek kawan gue sampai seminar langsung Wonosobo nih, jemput dong. Gitu. Salah satu teman gue lah di komunitas bang, ada anak sono. Kita sering timbal balik, dia ke Bekasi kita jemput ke acara kita gitulah. Ya udah, akhirnya kita ke base camp, sampai base camp, ketemu orang base camp, mungkin teman-teman tahu Mas Haris, ya kan? Oke. Kita ngobrol, dia juga kaget kok baru sampai Mas, kenapa? Gitu. Saya jelasin lah, ada sedikit masalah di perjalanan awal gitu. Ya udah. Akhirnya kita prepare simaksi, prepare ulang packing kan, isi data dan lain-lain. Itu seperti biasa briefing. Pasti tuh kalau naik Gunung Sumbing via Gajah Mungkur tuh ada briefing. BTW teman-teman, kita itu kemarin berdua itu naik Sumbing Gajah Mungkur teman-teman ya. Oke. Itu di Wonosobo. Briefing tuh sama orang BC biasalah. Ini kita ada pos sekian, materi 1, 2, 3, ada sunset camp, ada gapura Gajah Mungkur, pintu gerbang Gajah Mungkur yang nggak boleh banyak hal-hal negatif, di situ lebih nggak boleh lagi. Memang kan kita naik gunung mungkin banyak ya bang, kita nggak boleh ngelakuin hal negatif, cuma di situ lebih spesifik nggak boleh. Oke. Nah, dijelasin sama dia kalau masuk area Gajah Mungkur tuh kita nggak boleh buang air kecil, nggak boleh ngeludah, apalagi bahasa kotor tuh nggak boleh. Jadi lebih spesifik tuh di daerah situ, masuk area gerbang Gajah Mungkur tuh lebih bener-bener strict lagi lah di situ. Nah, teman-teman juga mungkin belum pada tahu nih, apa mungkin yang udah tahu ya, kita share aja bang. Kita tuh tahu dari orang base camp kalau Gunung Sumbing via Gajah Mungkur ini kita nggak boleh pakai atribut kuning. Oh, kenapa tuh? Kalau kenapanya spesifik kita nggak tahu. Cuman mungkin kalau secara logika bisa lihat bang ya, mungkin takut hilang bisa jadi karena Sumbing ini termasuk yang kalau misalnya udah mulai sore tuh kayak matahari ke arah gunung tuh kuning banget bang. Oh. Jadi mungkin kalau misalnya orang hilang nyarinya susah. Kalau secara logika mikirnya ya. Cuman kalau misalnya mungkin menghormati warga setempat kita nggak tahu. Mungkin ada pantangan itu emang nggak boleh, gue nggak tahu. Ya udah. Cuman disclaimer teman-teman, mungkin gue bawa atribut kuning, jaket bang. Jaket itu full kuning jaket gue bang. Disclaimer ya, bukan yang menantang. Cuman saat itu bang,
gua itu barang gua yang proper buat naik gunung itu doang. Yang cuma warna kuning ini. Iya, yang Oh, lebih oke. proper, yang udah berlayar juga. Jadi gue berpikirnya kalau gua nggak bawa malah gua ntar bisa hipotermia atau mungkin yang lain-lain lah. Karena itu barang paling proper gua, kayak gitu. Makanya gua bukan menantang tapi malah gua menjaga-jaga gitu bang, kayak gitu. Jadi mungkin bisa disclaimer teman-teman ya gitu. Yaudah, akhirnya kita sampai ke Gapura Rahayu bang. Setelah naik ojek dari base camp, itu gerbang start awal pendakian Gunung Sumbing via Gajah Mungkur itu di Gapura Rahayu. Nah, itu kita sama Penjol gue berdua berdoa seperti biasa, briefing ya. Gue tuh naik gunung selalu paling belakang bang, FYI ya. Oke. Gue selalu sweeper, gue gak pernah depan, gue selalu belakang terus. Kenapa ya? Gue seneng belakang aja, memang. Dari Gapura Rahayu itu kita ke pos 1 itu aman-aman aja, nggak ada kendala apapun. Cuma memang ngap pasti, kalau udah lama nggak naik gunung kan. Oke, pos 1 ke pos 2 juga bisa dibilang aman, cuma memang udah lumayan berat nih badan gitu-gitu bang. Nah beratnya kenapa ya belum tahu juga kenapa bang sampai sekarang. Cuman memang udah mulai gak enak aja gitu badan bang, udah mulai berat. Capek banget. Mungkin kalau misalnya mikir secara logika ya memang capek banget. Nah dari pos 2 ini itu udah mulai gelap, udah mulai maghrib. Gue juga ada dokumentasinya, gue sempat ngevideoin itu gue sempat diiringin beberapa burung itu. Burung? Iya. Burung apa tuh? Di depan gue bang, jadi tuh dia kayak ngarahin gue gitu bang. Oh, gitu. Nah itu udah mulai mau maghrib, udah mulai pasang-pasang senter. Hujan deras, hujan deras. Gue sempat bikin kayak bivak sebentar tuh buat istirahat bentar kan di situ. Buat makan dulu, karena kan gue belum makan dari pas sampai Mendolo kan. Makan dulu, ya udah. Nah ini masih di pos 2 mau ke pos 3 bang. Itu setelah gue bikin bivak, lumayan reda hujan, tapi kan udah mulai gelap tuh bang. Jadi gue mau nggak mau ya udah jalan aja pakai jas hujan. Karena lebih ngeri lagi kalau malam-malam, makin angin makin kenceng, ngeri juga. Ya udah, akhirnya setelah gue bikin bivak, rapiin lagi, jalan. Itu udah mulai bener-bener gelap bang. Itu di Sumbing itu ada mata air bang. Turun ke bawah dulu tuh mata airnya tuh, baru gini lagi. Situ pertama kalinya ngerasain horor di situ bang. Nah, gue bener-bener berdua tuh bang. Itu gue dari awal naik ya bang ya, FYI itu nggak ada orang sama sekali. Gue doang berdua. Karena satu pertama hari Senin, yang kedua orang pulang gue naik. Oh iya. Ya kan? Iya. Gue ngambil air tuh bang di sumber air itu. Nah teman gue di salah satu depannya pelang mata air deh. Gue yang jalan ke dalam air terjun itu buat ngambil air. Nah situ mungkin gue nggak tahu ini halusinasi apa gimana. Gue kayak dia nyolek-nyolek ke situ bang. Nyolek? Iya, kayak 3 kali. Wah. Tuh, cuman gue di situ berpikir masih logika dulu. Mungkin gue kena ranting, angin kan, nyolek-nyolek gue 3 kali. Cuman itu berasanya gue tuh kayak jadi orang. Nah pada saat itu ada ranting gak di belakang lo? Gue ngerasa kayak nggak ada saat itu. Tapi kan namanya buat menenangkan diri bang. Gue berpikir selogis mungkin. Gitu. Ya udah. Sebenarnya itu gue udah ngerasa nggak enak bang. Cuman gimana ya? Gue berdua doang. Kalau gue tiba-tiba cerita begitu, baru mau naik, buyar semua yang ada, ya kan? Ya udah. Habis dari ngisi air itu, gue telan diem-diem tentang yang tadi gue alamin sama si Penjol. Jol, jalan lagi Jol. Ya udah, aman lu, aman. Jalan berdua gue sama dia. Seperti biasa di depan, gue belakang. Nah, mulailah di sini gue masuk ke area Gajah Mungkur. Nah, jadi kalau naik gunung Gajah Mungkur tuh nanti ada gapura gede bang. Itu pintu masuk Gajah Mungkur. Yang tadi gue bilang. Itu semua pantangan bener-bener nggak boleh di situ. Lebih nggak boleh lagi. Makanya kalau lo mau ngencing sebelum dari situ, sarannya sama dari orang base camp. Gue ngencing dulu. Ini itu selesai. Masuklah ke gapura Gajah Mungkur. Itu kalau ngomongin merinding udah mulai merinding emang dikit di situ. Karena dari case yang tadi gue di mata air tuh gue udah mulai kayak ada suges bang di situ bang. Di situ. Nah cuman gue bilang ngapain Jol, kita distance-nya jaraknya jangan jauh-jauh. 1 meter maksimal. Kita berdua doang, nggak ada pendaki lain lagi. Jadi usahain bener-bener berdua mepet Jol. Oke ler siap. Ya udah. Masuk tuh bang. Emang kalau lo ngeh ya bang ya, kalau lo orang yang perasa itu udah mulai gak enak bang hawanya. Pas masuk itu kan tambah hujan deras tuh bang. Hujan deras tuh. Jalan. Masuk Gajah Mungkur pertama kali. Ngap banget tuh bang. Ngap banget.
Berhenti dulu Jol, ngap gua. Situ gua ngomong gitu ke dia. Ngapa Ler, ngapa? Lu tadi kuat banget. Ntar lu Jol, ngap banget gua Jol, ntar lu gak kuat gua sabar. Situ gua ngaso dulu bang. Ngaso, masalahnya gua, situ gua bakar rokok bang. Oh, oke. Bakar rokok. Kan ngap sama bakar rokok jadinya makin ngap lagi kan. Cuman gua biar netralin pikiran gua ngerokok dulu situ. Bakar rokok, nah pas gua ngomong bakar rokok dulu kali Jol. Ada yang ngomong, enggak. Ini gua bengong berdua sama dia. Pas gua ngomong, bakar rokok dulu kali Jol. Enggak. Itu gua berdua sama dia bengong bang, tatap-tatapan. Bengong berdua sama dia. Setelah itu, gimana Ler? Udah bakar aja Jol. Bakar aja udah bakar. Gua ngomong gitu ke dia. Bakar aja Jol. Bener lu? Iya bakar aja udah bakar. Bakar ces. Duh merinding gua juga emang tuh. Isapan ketiga, deng 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 deng, suara gamelan. Wah. Di situ. Itu baru mungkin bisa dibilang belum jauh bang dari gerbang, itu baru berapa puluh meter kayaknya. Baru di masuk Gajah Mungkur nih ada belokan begini. Gue di sini nih. Oke. Itu gue bawa lagi berdua sama dia. Deng deng deng, terus bang. Deng 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 deng, makin kenceng suara tuh bang. Deng 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 deng. Nah, makanya kan itu gue nge-vlog bang. Mungkin ntar lu yang nonton vlog gue mungkin kayaknya tahu dah. Gue nggak lengkap banget video itu karena ada kejadian itu situ. Tapi sempat kerekam kamera? Suara? Enggak. Cuman video jalannya gue ada di situ. Oh, oke. Nah, ya udah. Tetep bakar rokok di situ bang gue. Cuman salahnya gue di situ, gue naruh tempat puntung rokok gue tuh di tas bang, di tas ini, di tempat air. Jadi itu gue, maaf teman-teman ya, gue jadi buang puntungnya di jalan bang di situ. Nah, lama-lama itu suara gamelan hilang bang. Tapi nggak langsung hilang, lama-lama kayak pelan-pelan, suara pelan-pelan. Nah, di pikiran gue malah tuh makin panik bang gue. Kenapa? Karena gue sempet dengar katanya kalau ada suara-suara gituan itu dia deket, berarti dia jauh. Oke. Ini menurut gue nih bang ya, dan yang gue dengar saat itu, kalau suaranya makin jauh, dia makin dekat. Nah gitu tambah panik situ bang gue. Tahu-tahu rokok si Benjol mati. Posisi hujan tuh memang. Cuman gue kayak di tempat, gue pakai ini bang, pakai flashlight. Oke. Buat nutupin bentar gitu, buat ngerokok bentar. Mati. Tapi yang sisa cuma sisa ini doang bang, sisa busanya doang. Oke. Nah, kan logikanya paling jatuh. Gue cek ke bawah, nggak ada tuh. Nggak ada barahnya? Nggak ada. Ya udahlah. Udah Jol, slow aja Jol, jalan aja Jol. Ayo Ler, ayo. Ya udah. Kayak gue jalan, set kan. Itu masih di area Gajah Mungkur. Berhenti lagi bang. Pokoknya itu gue di Gajah Mungkur tuh ngerasa capek banget, bener-bener capek. Berhenti situ gue berhenti lagi. Masa lu Jol, capek Jol, lapar. Yaudah, Ler, makan dulu kali ya. Jangan dah, gue ada biskuit aja kali, biskuit. Makan biskuit situ gue berdua sama dia. Lagi suara gamelan bang, ding 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 ding. Nah kalau ini bedanya dari pelan ke kenceng. Ding 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 ding. Gue situ bengong lagi berdua sama dia, bengong. Itu gue jalan dari tempat tadi pertama gue bakar rokok tuh nggak jauh bang, baru paling 50 meter kayaknya. Nggak jauh, masih deket banget. Cuma karena udah ngap banget gue berhenti lagi akhirnya. Makan biskuit dan gue rokok lagi tuh. Nah, kalau yang kedua kali, gue mau bakar rokok, gue ngomong ngapain Jol? Ini gak? Jangan Ler. Gue udah gak kuat Jol, udah ngap banget pusing kepala gue nih, gitu kan gue. Ya udah deh, gue bakar set. Itu gue masih pertengahan rokok bang, pertengahan ngerokok. Itu kuping gue sakit banget sini bang nih. Kayak abis ada yang nyentil bang, sakit bener sakit sini gue nih. Sampai merah tadi tuh bang, sakit banget. Jol, sakit kuping gue Jol, kenapa Jol? Kuping gue sakit Jol. Ngapa Ler, udah kan panik juga kan dia. Ngapa? Sakit kuping gue, sakit banget kuping gue nih. Udah slow, minum. Kasih sama dia, kasih air. Air. Tenang katanya. Gue juga gak tau nih ngapa nih Jol, gitu sama dia kan bilang. Wah kayaknya kita di ini indah nih, soalnya udah tadi kita begini nih. Lu bawa aneh-aneh gak? Bawa cincin gak lu? Kagak Jol. Gue situ akhirnya ngomong bang, kalau gue bawa atribut kuning ke dia. Dia tuh nggak tahu kalau gue buat atribut kuning. Si Benjol ini. Berarti baru tahu di situ. Di situ baru tahu. Gue bawa jaket Jol. Jaket apaan lo? Kata dia gitu. Jaket kuning. Ya tolol kata dia gitu kan. Katanya kagak boleh ini. Slow Jol, slow. Gue bisa jelasin.
jaket gue yang bener-bener proper buat naik gunung ini doang Jol. Oh, Jadi gue mikirnya logika aja kata gue. Yang penting kan kita sini niatnya buat happy aja. Bisa dibilang nggak mengotori alam gitu kan. Jadi kayak mana-mana Jol. Tapi ini begini dari tadi kita kata dia gitu. Gue juga tahu tadi lu awal-awal pas ngambil air lu panik kan. Pas lu habis ngambil air tadi gitu dia ngomong gitu sama gue bang. Oh. Jadi itu dia ngeliat muka gue tuh agak-agak panik pas gue habis ngambil air. Iya. Terus tadi lu pas baru buat ngerokok ada orang ngomong enggak. Itu tanda-tanda ler tadi gitu. Terus habis itu suara gamelan kata dia. Kita gimana jadi naik apa enggak nih gitu. Dia sempat ada sedikit sewot situ lah. Slow kata gitu kan. Udah yang penting kita niatnya baik aja. Yaudahlah, udah kira bakar rokok juga dari situ bang, menenangin diri kan. Ada lagi suara gamelan itu bang. Nah ini bedanya dia udah kenceng ke pelan. Toto muncul deng 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 deng. Gua situ itu merinding banget situ bang. Pasti itu merinding banget gua. Karena gua orang yang selalu mikir secara logika bang. Iya. Tapi itu gua nggak bisa mikir logika bang. Apa? Misalnya orang gamelan kan jauh banget gua udah ketinggian 2000 lebih itu. Dan itu suaranya juga naik turun. Walaupun emang di bawah ada kan rata suaranya tuh. Udah pelan-pelan, kencang-kencang. Ini enggak. Kayak dia pelan, kok kenceng. Nah, itu gue pas ketiga kali suara udah kenceng lagi bang. Deng 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 deng. Udahlah. Situ, udah Jol, sorry Jol ya. Udah soler lah, gimana lagi lah. Gue juga tadi emosi sorry ya, capek soalnya. Ya udah, jalan bang. Jalan. Nah, kalau lu mungkin naik Gajah Mungkur tuh lu bakal nemu tebing gitu bang. Lu naik tuh ada tebing sini nih. Nah tebing itu memang biasa aja. Cuman kalau misalnya lu lagi capek itu pasti ada sugesti itu kayak muka orang bang di situ. Oh. Nah si penjol ini, astagfirullahaladzim ler, apaan ini ler kata dia gitu. Tuh, apaan Jol, lu apaan atau apaan kan di depan gua bang dia ngomong doang teriak doang ke gua bener-bener teriak. Astagfirullahaladzim ler, ngapain ler? Ngapa Jol? Kata gua suruh nyamperin dia. Ngapa Jol? Itu apaan tuh? Udah kan gua, itu kan headlamp yang udah bisa ini bang, lihat jauh juga bang. Jadi, ntar coba cek sama gua. Apaan ini? Tebing biasa? Itu kayak muka orang ler, kayak muka orang itu katanya, tebingnya kayak muka orang. Diam, slow. Situ gua akhirnya berhenti sama dia, taruh kettle dua-duanya tuh. Lu diem sini, gua ngecek dulu bentar. Gua ngecek pakai senter gua bang. Secara mata gua, itu tebing biasa, cuma emang ada beberapa kayak lumut-lumut gitu bang. Tapi nggak kayak muka orang yang dia bilang. Emang maksud gue tuh muka orang mana nih? Atau gue begitu kan? Gue teriak, lu yang di mana Jol mukanya? Itu tebing banget ler katanya. Kagak ada Jol, itu katanya kagak ada. Terus gue samperin dia kan. Terus lu capek kayak lu, kecapean kayak deh. Lu kayak kecapean deh. Kan duduk tuh dia tuh bang. Minum dulu. Kan gue masih ada kopi bang di termos. Nah kopi itu gue, kopi lu Jol. Ngerokok lagi kita. Duh lar gue mau balik lar, gue ngeri gue kayak gitu. Iya. Slow Jol, slow. Kita di sini ternyata baik Jol. Kalau misalnya memang gue bawa jaket salah, nah bang, gue ngomong pas gue bawa jaket salah ini gue ngomong agak kenceng. Oke. Kalau emang gue bawa jaket salah, kata gue, jaket warna kuning salah, mohon maaf banget ya mbah, gue teriak gitu. Saya bawa jaket ini karena ini jaket yang paling proper buat saya, dia yang bisa ngamarin saya di sini. Kalau saya nggak bawa, saya nggak punya jaket lagi yang lebih bagus, mbah, gue bilang gitu. Bang itu teriak gue ngomong gitu, jadi mohon maaf banget. Kalau emang saya ini kesana nantangin, tapi saya nggak nantangin kok, bener-bener buat nyelamatin diri aja. Gue bilang gitu, teriak bang. Gue teriak karena gue ngerasa dari tadi gue teror mulu, jadi kayak emosi pasti dikit bang. Cuman gue juga nggak bisa begitu ya. Kalau gue harus hormatin yang di situ. Jadi makanya gue teriak gitu. Jadi mohon maaf mbak, mohon maaf banget kalau saya ngelakuin salah di sini. Terutama barang yang saya bawa, saya mohon maaf banget. Udah. Ardar lu ngapain gitu katanya, gue malah ngeri. Kau Jol, ya seenggaknya mereka tahu lah kalau sih kita baik-baik aja, buat emang nikmatin alam aja. Udah ler, udah kita ngestung rokok berdua sama dia tuh, rokok. Nah itu posisi tebing masih depan bang, gue belum lewat, masih tempat yang lama. Iya. Itu ngasut dulu gue berdua sama dia, rokok lagi. Setelah bakar rokok, jalan ke Jol, jalan, ayo. Nah itu gue diri duluan bang, karena kan keril gue bisa dibilang lumayan agak berat, karena gue bawa alat, dia bawa logistik. Oke. Nah, kalau dia kan udah beberapa kemakan di jalan tuh, gue masih full kan, semua alat di gue semua. Ya udah, pas itu gue diri duluan, dia makin keril gue kan, dia makin keril gue. Nah, pas dia berdiri,
Cila sakit banget dengkul gua sakit banget ini, dengkul gua ngapa ini. Slow Jol, slow. Ngapa? Ini dengkul gua nggak bisa gerak ini dengkul gua. Dia ngomong gitu. Jol lu, aduh, gua itu bang panik iya, merinding iya bang. Cuma gimana ya? Karena gua berdua doang, kalau misal dua-duanya begitu yang ada nggak ada yang nenangin. Jadi gua, aduh Jol, tenang, coba diem lu diem. Akhirnya gua naruh lagi keril tuh. Kaki dia gua selonjorin dulu sama gua selonjorin. Gua bawa minyak urut. Gua pakein sama gua. Jol ini ler, ini nih. Di kanan dia bang, tuh dia nggak bisa gerak sih, sakit banget. Jadi dia mau diri tuh nggak bisa bang, kayak. Gitu. Tarik mungkin ya. Bisa jadi kalau kita mikir secara logikanya mungkin kram ya. Iya. Nah, cuman dia kayak udah panik banget jadi makanya teriak bang. Oke. Iya. Ya udahlah. Akhirnya, yaudah Jol, diam. Itu dia masih sakit banget. Yaudah akhirnya gue selonjorin sama gue kakinya, gue urut bentar. Gue memang bukan pinter banget urut bang, cuman gue usahain biar tenang juga dah dianya. Gue lus. Karena gue kurang lebih di situ gue itu lama bang. Pokoknya itu gue jam 9 masih di area Gajah Mungkur. Jam 9 malam. Jam 9 malam di area Gajah Mungkur berdua doang. Itu gue bener berdua. Makanya kalau misalnya gue bilang kalau dua-duanya panik, yang ada repot. Nah gue panik cuma gue tenangin dikit bang. Jadi ibaratnya saling nenangin aja deh. Itu udah gue tenangin dulu, gue pakein urutan. Setelah itu nyantai lagi situ bang, gue ngambil lagi biskuit. Selesai ngambil biskuit, minum. Coba Jol, dulu diri Jol, bisa nggak diri Jol? Salah ya, diginiin dia. Bisa nggak Jol? Bisa ler, alhamdulillah, yaudah Jol. Nah pas dia pakein gue keril, dia juga mau pakai keril bang. Cuman ler, berat banget ya punggung gue, ngapa ya katanya. Ler, punggung gue berat banget, dia ngomong gitu. Ngapa Jol, ngapa lagi? Sakit banget punggung gue, ler, berat banget ini. Aduh, kata gue. Tenang Jol, tenang, kata gue tenang. Apanya? Ini nih. Pokoknya dia pas sebelum ini gue nggak pakai keril, kayak pakai keril, berat banget, ngapa ya katanya, dia ngomong gitu. Duh Jol, kita ngapa ya? Aduh ler, gue capek banget, gue mau pulang aja katanya. Jol, slow dulu, kita mau turun juga jauh masih, kata gue kan. Ini udah bener-bener hampir mau sampai sunset camp nih, kata gue. Duh gimana ler, gue udah kuat ini, sakit banget ini pundak gue kayak jadinya ada yang dudukin lagi, dia ngomong gitu. Siapa yang dudukin gue nih, dia ngomong gitu. Kok berat banget tuh punggung gue, dia ngomong gitu. Ya udah kata gue, Jol, tenang, jangan emosi, sabar, kata gue. Kita berdua doang nih, kita bisa habis berdua di sini, kata gue gitu kan. Lalu lu sih bawa jaket kuning, jadi sempat ada gentakan gitulah. Jol, slow Jol, maafin gue, slow, kata gue. Gue juga nggak tahu kalau bakal begini, kata gue begitu kan. Kita berdua doang lah, kalau apa-apa kita orang-orang nggak ada yang tahu kita, kata. Iya bener sih, cuman slow Jol, slow. Ada gue di sini. Ya lu aja juga tadi diteror kan. Situ gue diem bang. Padahal kita berdua ini selalu masuk orang yang sering bercanda bang kalau di kantor. Pokoknya kita sempat nongkrong bareng termasuk yang bercanda mulu. Cuman pas itu mungkin emang udah bener-bener situasinya parah banget. Jadi sama-sama udah kayak gak ada ketawanya di situ bang. Yaudah Jol, coba Jol, lu diri dulu sekarang. Ini masih berat lah, masih berat banget gue kayak bawa keril. Kan masih dibawa keril gue, yaudah Jol. Yaudah, taruh keril lu di keril gue. Emang kuat lo? Udah pakein. Yaudah katanya. Yaudah akhirnya dia makein keril dia, gue doublein keril gue bang. Jadi gue bawa keril. Iya. Dia ngebawa keril kan. Jol, kalau misalnya nanti tiba-tiba pundak lo enteng lagi bilang sama gue ya. Nanti gue sebisa mungkin bakal baca doa dulu deh Jol kalau mau enteng lagi gitu kan. Oh ya udah ler. Oke. Bismillah. Nah gue sebelum jalan tuh gue sempat ada bang salah satu sholawat yang gue pakai juga di situ. Oke. Itu gue bacain dulu sholawat dulu situ. Udah gue jalan dan gue sempat juga bilang minta maaf ke situ juga lah. Teriak juga gue, maafin ya kalau misalnya saya tetap maksain. Soalnya saya mau remedial nih, saya dulu pernah naik cuma gagal ke sini. Enggak ya udah jalan. Nah itu jalan ngelewatin tebing yang tadi. Lah nggak ada ler, kata penjual gitu. Nggak ada. Muka yang di tebing tadi. Oh. Kan gue tuh lama di sebelum tebing tadi bang. Iya. Lah nggak ada ler ini ler. Apaan Jol? Tadi ada muka sini ler. Ah lu Jol, jangan bikin panik orang Jol. Ini udah nggak ada nih, kata udah nggak ada. Mana ini? Tadi sini ada mata merah nih 2 nih katanya. Di bawahnya ada yang kayak nyengir gitu. Nyengir gimana? Jangan kayak joker gitu ler. Gimana? Yang gini bang. Ada nyengir gitu katanya.
Tapi sekarang nggak ada sumpah. Lu tadi sugas kali Jol, capek. Enggak lah sumpah, gue 2 kali mastiin tadi kan waktu di depan tadi ngomong gitu. Yaudah udah kata gue, udah jalan aja, udah keburu malam nih, udah mau 9:30 kata gue. Ya udah, jalan lah akhirnya. Di situ udah mulai apa ya bisa dibilang, jalan tuh nggak enak bang, nggak kayak awal, nggak nikmatin, selalu ngeri gitu jalan tuh. Nah akhirnya nggak lama gue mulailah, kalau misalnya lu naik Gajah Mungkur di Sumbing itu nanti setelah lu lewatin Gajah Mungkur nanti lu bakal nemuin batas vegetasi lah bisa dibilang. Kayak area camp itu tuh terbuka luas bang. Jadi setelah hutan-hutan tuh selesai hilang tuh, masuk mulai ke dekat pos camp ini, sunset camp itu bener-bener terbuka, sabana terbuka bang. Jadi itu angin bener-bener nusuk banget kan, nusuk banget tuh. Pas udah mulai mau akhir di daerah Gajah Mungkur itu, dia ngomong sama gua, "Lar, gue dingin banget, Lar, gue dingin banget, gak kuat." "Jol, ngapa Jol? Gue dingin banget, Lar, gak kuat, Lar, gua." Stop. Copot keril gua, copot. "Kenapa emang copot keril gua, copot?" Gua copot keril gua, dicopotin sama dia tuh. Nah, dia sambil gini bang, kayak gitu tuh. Aduh, situ gua ngeri banget bang, semua bang. Cuma kan gua bawa P3K bang. Semua, mau yang berdarah atau yang non berdarah gua bawa. Gitu. Nah, di situ niat gua mau makein penjol tuh pakai jaket gua yang kuning bang di tas gua karena gue yakin itu bisa seenggaknya meredakan kedinginan dia di situ. Kata gue ya udah, Jol, diem lu Jol, bukain keril gua. Nih di bawah sini ada ada jaket kuning, keluarin. "Gila lu ya," katanya dong gitu. Lah, Jol, lu dengerin gua, please dengerin gua. Memang kita salah bawa jaket kuning. Cuman ini doang nih bisa nyelamatin kita, Jol. Ini kita nggak mungkin pakai blanket emergency di sini. Ini ntar buat tenda aja buat tidur, kata gue begitu kan. Jadi di sini kita pakai jaket dulu nih, tahan dulu, ntar lu balut jas hujan jadi double. Jadi triple layer tuh kan, sama baju, jaket sama jas hujan. Ntar blanket emergency buat di camp aja, kata gue gitu kan. Yaudahlah katanya. Yaudah akhirnya pakai jaket gue situ tuh. Kalau kenapa-napa, lu ya tanggung jawab ya. Kagak Jol, kagak gitu. Tenang sama gue, gitu kan. Nah, gue juga sebenarnya situ gue agak kayak sempat mikir bang, abis gue pakein jaket, gue sempat mikir, kayaknya dia bukan sih. Soalnya gue selalu bocah yang ngebanyol banget sama dia bang, bener-bener ngebanyol sama dia gue. Bercanda mulu, nggak pernah sekalipun gue sensian sama dia, nggak pernah. Di situ dia begitu, gue kaget. Bocah nggak pernah begini nih bang, kata gue. Ini bocah nggak pernah sensian sama gue. Maksudnya dia juga sama gue selalu ketawa-tawa sama orang-orang juga. Bisa dibilang selalu salah satu komedi di tongkrongan gitu. Gue tiba-tiba begini, kata bocah ini ngapa ya, kata gue ya. Gue situ merinding bang, situ bang, merinding. Iya tapi sebel iya bang, gue di situ. Jol, istighfar lu Jol, ngapain sih istighfar udah buruan ah. Kata gue bocah ngapa, kata gue nih. Ki bukan dia nih bang, sumpah, kata gue ini bukan dia, kata gue nih. Jol ini siapa nih ya Allah, kata gue. Wah situ gue dalam hati mikir gini bang. Kalau misalnya emang yang bikin salah selama ini dari bawah gue, kata gue. Gak apa-apa, gue aja yang diambil, kata gue, jangan kawan gue, kata gue begitu. Karena yang bikin kayak gini semua gue, kata gue gitu kan. Gue jaket kuning, gue ngelarang pantangan si gunung ini. Cuman tolong, kata gue, selama pendakian ini bikin aman dulu, kata gue begitu kan. Itu gue ngomong dalam hati bang. Ya udahlah, akhirnya mulai masuk ke sabana luas di situ. Itu dari mulai kelar pohon-pohon hilang tuh bang, mulai masuk sabana tuh full nanjak bang. Memang itu tenda udah kelihatan, itu ada beberapa tenda, ada 2 atau 3 tenda di atas tuh. Nah, itu mereka yang naik pagi. Makanya nggak ketemu karena kita naiknya siang. Kita full malam tuh. Untuk detail jamnya gue lupa, cuman intinya itu udah di atas jam 9. Udah hampir jam 10 lah di situ. Itu juga dia jalan tuh kayak udah gak mikirin gue bang. Kalau teman-teman tahu, itu kan kalau misalnya habis masuk mulai ke sabana luas tuh kan ada tali-tali bang. Nah, gue bilang sama dia, Jol, jangan di tengah jalannya, di tali aja. Jadi kita megangan tali gitu, walaupun lu kuat, cuman meminimalisir kecelakaan, kata gue. Ya lah, ngapain sih gitu-gitu? Bisa gue, katanya. Di situ gue pengen marah bang, kenapa? Kalau lu bisa kayak lu bawa nih. Gak usah begitu lagu lu, gue sempet pengen ngomong gitu. Cuman kayak nggak mungkin begini nih, kata gue nih. Ya udahlah, kata gue, tangan aja dah sama gue. Soalnya bocah tiba-tiba kuat bang. Makanya gue situ tanya banget. Gue tiba-tiba kuat ya, kata gue ya. Ngapa ya? Tapi marah-marah mulu bocah nih, kata gue nih. Biasanya nggak pernah begini, kata gue bocah nih. Jalan jauh banget bang, bener-bener jauh. Bocah itu ninggalin gue. Sumpah, kata gue. Jol, kata gue. Aman gak Jol? Ya elah. Deh, kata gue bocah.
wah bukan dia nih, kata gue bukan dia. Apa emang beneran dia tapi lagi emosi, gue nggak tahu. Gue juga sempat mikir apa gara-gara gue salah bawa jaket jadi dia sebel kali ya, apa gimana. Cuman gue mikirnya nggak gini-gini amat dah. Di gunung apalagi kan, lu bisa sebelnya ntar di bawah sebelnya. Iya. Nggak harus di sini sebelnya gitu. Udah akhirnya nggak lama, gue mulai nyusul dia bang. Cuma tuh berat banget tuh bang, gue kan udah double carrier ya, berat banget. Jadi gue nyusul sebisa mungkin gue, jalan ngap, jalan. Nah, untuk posisi camp di area sunset camp di Sumbing ini bang, tuh ada tiga tempat gitu bang. 3 tempat lupa gue, 1, 2, 3 gitu. Iya. Dia ada 3 tangga gitu. Nah gue bilang yang paling bawah aja Jol, yang paling dekat. Udah capek banget ini kita soalnya. Mana kayak serah gue? Kata gue, Jol stipar apa Jol? Ngapain sih stipar lu katanya? Udah buruan. Lu mau di sini kan? Udah sini ayo katanya. Si bocah kata gue itu bang. Malah gue jadi bukan emosi, gue merinding situ bang. Kayak bukan dia nih, kata gue nih, kayak bukan dia. Ya udah, akhirnya nggak lama dia mulai dekat area camp ini bang, yang sisi pertama ini. Iya. Gue nyusulin dia. Di situ dia berhenti. Gue tuh berhenti kenapa gue nggak tahu. Cuma gue bilang, Jol, kata gue gerak aja Jol, jangan berhenti. Ini angin kencang banget nih. Angin juga gerimis juga, kencang banget kata gue Jol. Ya udah buru kata dia gitu kan. Ya udah, mau jalan set, nyusulin dia. Posisi di sini camp udah datar ya bang sama camp nih, udah datar. Jol ke sini aja kita ya, ini kan sepi banget nih, gak ada orang. Sini nggak apa-apa udah kata gue gitu kan. Yang penting kita nyampe duluan. Ayo buruan Jol, hujan soalnya. Ya buruan soalnya bikin. Kata gue. Bos itu sempat naik darah bang. Lu songong sih lama-lama anjing, kata gue begitu kan. Ya udah buruan, bayang ngomong lu aja gitu kan. Yaudah lu masak dah katanya. Kata gue gitu kan. Gue bikin tenda. Yaudah tenang aja kata gitu kan. Oke ya udah. Gue norok keril, ya udahlah akhirnya gue bikin tenda. Gue bikin tenda selesai set. Nah, selesai bikin tenda bang, gue pengen pakai tali perusik buat ya lebih kokohin lagi karena itu bener-bener sabar terbuka bang. Kalau kita bikin tenda doang bisa jadi hancur tenda kita bang. Gue ngakalin pakai pasak plus tali perusik biar lebih aman dari badai. Karena tuh gue udah pikir kayak bakal badai nih. So angin makin gila bang angin itu bang. Nah itu posisi tali perusik dekat kaki dia. Jol, tali perusik Jol, ambil Jol, tali Jol. Apaan sih tali itu, ambil tali. Ambilnya sendiri katanya. Itu bocah. Ini itu gue bener-bener situ merinding bang. Gue takutnya ini orang bukan kawan gue. Satu gue mikirnya horor pasti. Yang kedua, ini gimana ntar orang-orang kalau tahu begini ya, keluarga dia. Kalau bener-bener memang di bawah nih gue ke situ bang. Kata gue, Jol, tolong banget Jol, kata gue. Udah ambil sendiri nih, tendang sama dia. Tendang sama dia tuh. Tali kan gue bikin simpul gitu bang. Jadi kan gulung-gulung tuh. Jadi tendang kan bisa kan jadinya. Tendang. Kata gue bocah anjing, udah mati gue nih. Emang gue sikat lu kata gue kalau gue di gunung kata gue gitu kan. Dalam hati gue tuh. Udah kira gue tali sendiri sama gue. Jol masuk. Dingin Jol. Kagak gak dingin lah katanya. Dingin Jol, ini gerimis badai ini. Agak dingin gue, biasa aja gue. Nah situ gue bercanda bang. Nah itu di jaket gue Jol, itu power of jaket gue tuh kata gue begitu kan. Apaan sih jaket lu aja enggak orang sama aja nih gue. Wah situ gue bocah bener. Gue kesel bang. Kesel itu gue. Ya Allah kata gue Jol, lu ngapa sih kata gue ini. Kayak udah lah singkat cerita masuk ke tenda. Pasang lampu tenda. Set. Pas gue masang, gue rebahan bentar bang tuh bang. Mau kan belum ganti pakaian tuh masih bener-bener baru masuk dalam. Pas gue rebahan, tuh lampu sama dia dimatiin bang, ceklek. Lu ngapain Jol? Ngapain sih terang-terang lu emang takut? Kata gue, ini bang. Lah Jol, lu tadi katanya ngeliat muka itu takut. Ya itu mah biasa gue kata di sini. Emang sering kesini? Gue ngomong situ bang ke dia. Udah biasa gue. Wah bang, sumpah gue. Itu gue bener-bener shock banget karena gue udah gak pernah ngerasain itu udah 4 tahun lebih. Jadi pas ngerasain lagi kayak apaan sih ini kata gue, ya Allah kata gue. Memang sebenarnya mak bisa dibilang gue awal-awal itu izin ke mak gue susah bang buat ke Sumbing. Kata gue mau Sumbing gitu-gitu. Gue situ malah kepikiran apa gue izin terlalu berat kali ke mak gue ya jadi begini kata gue begitu kan. Nah ditambah juga si Penjol juga dia kan ngerantau bang. Dia anak rantau dari Sumatera. Dia juga kayak gak tahu gue dia apa hubungin emaknya apa enggak gue gak tahu. Yaudah kira Jol tolong aja udah Jol. Gue mau masak Jol, lu ganti baju. Gak usah gue masih kuat tadi gitu. Jol istighfar Jol, apaan sih lu? Dia mau diri bang, kan tenda kan tingginya gak tinggi-tinggi banget. Apaan sih lu yang begini nih?
apaan sih lu katanya. Jol, apaan sih lu, tolol kata gue gitu kan. Lu tadi gunung ini kata gue. Istighfar lah kata gue. Lu nyuruh gue istighfar mulu, ngapain emang, buat apa lu istighfar? Lah kata gue. Duh, Jol kata gue. Situ gue udah gue mau nggak mau gue situ pakai ini bang, pakai headlamp. Di situ gue pakai headlamp, mau nggak mau gue pakai headlamp buat nyeterin baju gue yang gue mau ganti baju. Jadi udah gue ganti baju, cuman di situ gue udah preparein blanket emergency. Sama minyak urut, sama tolak angin. Gue buat ngasih dia ntar nih. Gue udah prepare itu buat ngasih dia. Pas lah gue ganti baju selesai kan, Jol pakai Jol. Gue masih kuat ler, katanya gue masih kuat katanya. Gue nggak dingin sama sekali ini, gue dingin sama Jol. Udah kata gue, udah. Gue masak nih makan ya. Dia buru masak deh yang enak ya. Gue selalu udah lama nih nggak makan enak nih di sini. Oke. Gue nggak makan enak nih di sini. Maksudnya? Di situ gue curiga itu bukan dia bang. Gue udah lama nih gak makan enak di sini. Di sini berarti kan di sini, di gunung ini. Iya. Berarti bukan dia ini bang. Aduh situ gue istighfar situ bang. Ya Allah kata gue, ya Allah. Kalau ngomongin sedih gue sedih bang. Kok begini jadinya ya kata gue. Masa perkara jaket gue begini kata gue. Wah di situ gue. Jol, makannya tapi ya. Jadi masaknya dulu katanya masak. Ya udahlah, akhirnya lah. Gue masak bang. Situ gue masak nasi, sama kan gue bawa bungkusan sop bang dari bawah. Di sop tuh gue angetin di area camp. Jadi tinggal, jadi enak anget tuh bang. Iya. Sop sama sambal enak banget kan tuh. Gue juga goreng sosis di situ. Kelar goreng sosis, keluarin ini, dia makan bang. Di situ dia aman-aman aja, nggak ada apa-apa lagi. Dia makan biasa, makan masakan gue. Terus juga ngopi biasa. Cuman ini bocah anehnya, biasanya habis makan tuh ngerokok dulu bang. Dia langsung tidur situ bang. Kalau kita mikir logis, capek mungkin. Yeah. Cuman biasanya secapek-capeknya mungkin pasti ngerokok dulu bang, sebatang mah itu pasti. Ini enggak. Tapi itu nggak ngomong juga. Kelar makan, naruhin piringnya ke gua kan. Terus dia langsung bang tidur. Nggak ngomong apa-apa bang, paling enggak. Ayo ngasuh lah, capek banget gue ini. Gitu enak jadinya kita ngobrol ya. Itu dia enggak. Dia langsung rebahan di situ. Gue mikirnya kayak udah mungkin capek ini bocah mungkin ya, apa gimana kali. Padahal kalau gue boleh di situ ngomong sama dia bang, capean gue bakal lu atu doang. Malah nggak bawa kan tadi ya? Iya. Malah nggak bawa. Cuman gue, yaudahlah kata gue lah. Yaudah akhirnya gue nang diri gue ngerokok ngopi bang. Yang kaca di tenda tuh kan ada kaca gitu bang. Bukan kaca sih, kayak apa sih? Yang kayak kaca gitu dah, itu gue buka biar asap keluar. Jendela. Jendela betul. Gue ngerokok santai. Gue kayaknya rokok ketiga gue itu dah, rokok ketiga. Terus dia gini nih. Tuh. Jol, ngapa Jol? Dingin banget ler. Ini dia baru nih. Ini dia bang. Ini dia nih kata gue nih. Dingin banget ler. Coba Jol istighfar. Gue soalnya ingat yang tadi bang. Itu bocah gue suruh istighfar nggak mau. Coba Jol istighfar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ngomong. Oke. Artinya apa? Tadi bukan dia, bener berarti. Apakah dari yang pas sebelum tebing muka itu, pas ada Gajah Mungkur, pas di mana gue nggak tahu. Cuman mungkin pas dia udah mulai marah-marah di situ bukan dia, feeling gue. Duh ya Allah kata gue. Jol, udah lagi situ gue akhirnya gue copotin baju dia tuh. Gue copotin. Gue tempelin tangan gue bentar tuh. Kan gue juga udah mulai hangat bang situ bang. Gue itu kompor nyala dalam tenda. Mungkin nggak bisa saranin juga teman-teman ya. Takutnya nanti tendanya kebakaran. Cuma itu gue buat ngangetin diri bang. Wah, jadi udah mulai hangat badan gue situ lah. Gue juga pakai jaket, pakai sleeping bag dan lain-lain. Itu gue sleeping bag gue buat kaki doang. Jadi gue badan tetap ngerokok. Sleeping bag buat bungkus kaki doang tuh. Iya. Nah ya udah. Terus itu gue bukain baju dia, gue pakein baju baru. Jol bangun. Posisinya masih gini bang. Masih gini posisi dia. Pakai jaket baru. Selesai. Terus Jol minum. Apa nggak tolak angin minum. Setelah tolak angin sama gue. Sambil tolak angin sama gue. Gue pakein blanket emergency. Gue bungkus sama gue kayak pocong tuh gue bungkus sama gue kayak pocong, habis gue bungkus. Jol, gue ini kebetulan bang itu gue lagi masak air buat bikin susu. Gue tuh selalu bikin susu bang kadang kalau mau tidur. Kayak kenapa ya, biar enak aja gitu. Itu udah kebiasaan gue. Akhirnya itu gue ganti buat bikin jahe situ. Kasih jahe sama gue, jahe set. Minum jahe Jol. Gak usah ler, udah minum aja Jol, minum. Yaudah.
Itu dia udah mulai hilang tuh getar-getarnya tuh. Cuma masih gitu masih. Cuma udah nggak kayak tadi. Udah nggak gitu nggak. Gue kaget tuh tadi pas banget dia tiba-tiba begitu. Gue kaget bang itu bang jujur. Gue shock banget. Gue lagi ngerokok, orang-orang tahu-tahu kayak tuh gue bisa ngapa kan gue. Panik, iya, kaget, iya. Yaudah akhirnya setelah gue bungkus pakai blanket emergency, dia enak lagi. Jol ngerokok ya, ngerokok Jol ya ngerokok ya. Ya mana sih lo rokok? Gue tadi belum ngerokok kayaknya dah. Dia nih kata gue dalam hati gue nih. Ini tadi bukan dia nih kata gue nih. Rokok Jol, rokok. Apa lah ada kretek rokok gue kretek nih. Udah, serokok gue. Setelah kasih rokok gue, dia ngerokok bang. Enak banget ngomong tuh. Ngomong gini ke gue. Ler, kagak berasa tadi jalan ya katanya ya? Kagak berasa. Iya kagak berasa. Jalan tadi katanya. Enak banget nih katanya. Kita pendakian Selau katanya. Wah, situ bang gue pengen ngomong semua yang gue rasain tadi. Cuma gue gak ngomongin. Iya Jol, enak banget emang Jol. Sumbing ini emang landai banget. Kalau mau bang, buset deh dari pas itu Sabana mau ke camp itu ngajak gila banget itu bang. Iya gue kayaknya slow banget tadi gue gak ngerasa apa-apa dah. Aman-aman aja gue. Cuma tadi kita gak usah dulu ngerokok kali ya. Bukan karena capek kali ya. Ibaratnya kita merendah. Nah situ gue udah mulai kayak saling guyon situ bang. Tawa-tawa. Gaya banget lo Jol. Ya ilah gitu. Gaya banget lah. Nah situ gue mikir diem bang. Situ bukan dia nih tadi berarti nih. Ini batu begini. Coba Jol istighfar. Jelas segala istighfar lo bisa juga. Sholat kagak lo ngomong gitu deh ke gue. Tawa-tawa kan jadinya. Artinya tadi beneran bukan dia. Udahlah, Jol, makan lagi nggak? Lapar banget gue nih, belum makan. Lah, tadi gue tadi masak. Dia parah lu, gue nggak diajak makan berarti sama lu. Kata dia begitu? Iya. Jol, gue tadi masak Jol, kata gue. Gue tadi masak nih, kata gue. Iyalah, gue belum nyobain sini mana, bagi gue, lapar banget gue nih. Gue dari tadi kan pas di terminal belum makan, kita baru makan biskuit doang di jalan, ngomong gitu. Dah, kata gue. Gue situ diem agak lama bang. Diem gue pura-pura sedih. Gue diem sih. Kalau gue mikir situ bang kayak, untung yang bocah balik nih, untung ini. Kalau nggak balik repot urusannya nih kata gue. Cuman pas banget abis gue diem tuh bang, dia nepok gue ke bercanda gitu. Ngapa lo? Sedih banget kayaknya. Galau masih sama mantan dia ngomong gitu. Enak nih udah suasana nih, udah dia nih kata gue nih. Enggak Jol, gue masak. Masakin aja bubur ya, buriam. Gue bawa buriam nih kata gue. Seduh, boleh tuh, kelihatan tuh buriam. Ya. Gue seduhin buriam sama gue. Seduhin buriam. Sebenarnya gue tuh menyuruh dia masak bang. Gue situ BTW capek udah situ bang gue. Cuman gue ngeri dia kesambet lagi. Oke, udah dah. Gue seduhin buriam sama gue minyak air panas, gue bikin buriam, gue taruhin sosis. Udah, gue juga bikin jahe baru tuh di situ. Sama gue beli adalah kayak jamu gitu bang, jamu dari Jawa, babi gue bawa tuh dia. Itu bisa seduh kalau misalnya dingin bisa bikin hangat katanya. Iya, udah kira gue kasih makan dia, makan lah. Adler, ntar kita next kita kemana ya? Berarti gue nih sumbing aja masih kuat gue berarti nih. Gue nggak ngerasain capek sama sekali. Hah? Iya, gue nggak ngerasain capek sama sekali dari tadi, makanya kayaknya gue masih kuat nih kita ke Rinjani besok bisa langsung nih kata dia gitu. Kata gue, bocah ngapa sih kata gue ini? Cuma gue senengnya situ dia bang, udah dia tuh, gue senengnya situ. Ya udah, kalau dia makan, gue baru ngopi ngerokok lagi gue kayak tadi, ngerokok set. Jol, so kalau misalnya kita pagi nggak bangun, apa misalnya udah nggak kuat, kita balik aja ya. Sebisa mungkin hindarin malam Jol. Emang apa sih? Katanya, takut lu ya katanya. Lu bawa jaket kuning tadi itu aman-aman aja berani lu biasanya serampangan biasanya lu kayak. Serampangan tuh kayak selengan bang. Lu biasanya selengan lu ler kata dia gitu. Nggak Jol soalnya gue ternyata di jadwal gue cek gue lusa gue ada acara Jol. Jadi biar ngejar bis kali ya kita ya. Yaudah selalu dah gampang dah. Sebenarnya mah gue biar nggak kena malam lagi bang. Di situ gue nggak mau kena malam lagi di situ bang. Kayak udah gue takut dah. Gue biasanya orang yang jalan takut bang. Cuma di situ karena gue nyaksin sendiri teman gue begitu, makanya gue jadi kayak menghindari lagi dah. Takutnya beneran ke bawah ini bocah. Padahal mah gue yang macem-macem, tapi dia yang kena. Gue sendiri mikirnya begitu. Udahlah, abis itu selesai ngobrol-ngobrol tuh gue, Jol tidur Jol ya. Ntar gue set malam jam 6 kali ya. Kalau nggak bangun ya udahlah, kita pulang aja langsung. Udah aman lah, ntar gue juga bangun gue. Orang gue masih seger ini, kata gitu. Cuma gue nggak capek ler kata gitu. Gue aman sumpah demi Allah, dia ngomong gitu, gue aman demi Allah, gue aman. Lu begitu Jol, belagu banget.
lu kayak nggak tahu gua lo katanya, kata dia gitu kan, mau sembarangan gua kata dia gitu. Ya sempet tawa-tawa situ lah gua senang juga situ bang, kayak alhamdulillah ya Allah teman gua baik lagi gitu kan. Karena gua merem ya, ya merem dah lu, gua mau ganti sempak nih kata gitu. Kata gua, kurang ajar lu kata gua. Ya udah, akhirnya gua tidur duluan bang situ bang. Tapi gua set alarm jam 6. Satu, gue takut dia kecewa kalau nggak summit. Yang kedua, paling nggak kalau emang nggak summit, ngelihat sunset lah. Ngelihat sunrise. Tuh, ya udah. Gue set alarm, gue nggak tahu dia tidur apa enggak. Cuman itu berlangsung aman sampai pagi. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keyword besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Bangun gue sempet ngerenung bentar bang, kayak aduh ya Allah kata gue nih, tolong ya Allah sampai rumah aman-amanin dong kata gue, tolong jangan sampai ada apa-apa kata gue. Soalnya saya berdua doang kata gue, saya janji ya Allah kalau emang saya ngelakuin dosa di sini, saya bakal perbaiki ya Allah kata gitu kan. Terus juga sempet ngomong bang, kayak ngomong ke, ya gue sempet megang tanah gitu, sempet ngomong ya sama warga situ lah, warga karena kutip situ. Bah juga saya minta maaf bah kalau saya ada salah kemarin bah. Saya bawa barang kuning atau enggak juga saya misalnya ada ngomong kasar, buang puntung rokok, saya mohon maaf banget bah gitu kan. Lalu gue sempet bengong bentar bang, sempet keluar tuh air mata dikit bang, kayak gue mikirnya kalau gue nggak balik gimana nih. Di satu sisi mikir emak gue juga, satu sisi juga gue mikir teman gue si penjol ini. Tolong bah kalau emang saya yang bikin salah, jangan si penjol, saya aja yang di-apa-apain. So, gue ngomong gitu bang, karena gue takut aja ntar kalau misalnya ada apa-apa, kan urusannya panjang bang, dia naik berdua sama gue. Kalau disangkanya sindikat, repot lagi urusan kan. Walaupun nyatanya sebenarnya nggak begitu. Cuman gue jadi mikir kesana panjang, gue langsung mikir panjang dah bang, pokoknya bang. Sampai ke arah polisi gue mikirnya. Situ. Sampai segitu loh. Ngeribet bang, karena semalam dia begitu semalamnya dia. Makanya ya udahlah akhirnya, Jol, bangun Jol, samit. Kuat gak lu? Ini berapa emang ler? 6:30. Emang bisa masih? Bisa kalau subuh masih bisa, kata gue. Cuman paling kalau misalnya mau dapetin awan banget ya emang agak pagi. Cuman ya seenggaknya puncak dah. Mau gak lu? Ayo dah, sembunyi dah. Udah. Ini dia nyarap apa? Nyarap nasi goreng kali. Ayolah. Itu gua senang bang. Hawa berubah dari sedih jadi senang karena dia nih. Gue tuh agak ngeri kayak takutnya pas bangun bukan dia lagi. Pas akhirnya bangun, dia, gue seneng situ, seneng bang gua. Langsung gue tepok-tepok dia. Dia lo katanya gue tau juga kan lo kata gitu kan. Lo apaan sih lo lah? Di berapa nih? 7. Samit ayo dah. Makan lo kali, makan lo ya udah makan lo. Dia gue suruh cuci muka lo biar seger mau kata gue. Jol, itu mau cuci muka lo Jol, udah kayak taplak muka lo kata gue begitu. Maksudnya biar tawa-tawa bang situ bang. Biar cuacanya cair. Terus gue baru bangun udah katain taplak aja sama lo kata dia gitu. Baru bangun gue kata dia. Ya namanya juga orang Bekasi ya kata gue ngomong begitu ya. Ya udah akhirnya setelah gue prepare masak, gue buka-bukain sosis. Gue tuh ngebawa di sini dia beneran dia ya, si penjol beneran penjol, karena dia tiba-tiba sini lah gue yang masak sini lah. Dia tuh sama orang sering bantu bang. Jadi berarti semalam beneran bukan dia, intinya begitu. Karena dia udah amat banget pas gue masak. Lah ini mah dia bantuin gue kan. Lar lu bikin kopi kali, gue bikin nasi goreng, emang bisa lo? Sembarangan lu kata dia. Anak rantau gue kata, iya dah ini nih katanya. Ya, masak nasi goreng, yaudah. Situ gue mulai start summit itu jam 7:30 kayaknya bang. Singkat cerita ngerokok, gue start summit Jol, bismillah ya, ayo. Yang penting kita jangan sampai kena malam turun ya Jol ya. Kalau emang ntar nyampe jam 12 kita belum nyampe puncak, turun lagi ya, kata gue. Biar gak ngejar malam di jalan. Aman udah tenang, sekuat gue, segerbet gue kayak naik gunung nih, kata dia gitu. Sebelah gue lu kata gue, lagu gue gitu lah, ditawa-tawa lagi akhirnya. Ya udah akhirnya naik 7:30 gue, prepare gue. Jol tas gue yang bawa aja ke tas nih. Kata lu capek, lu sini gue yang bawa tas, kata gue. Tas buat summit isi mangkok, Logistik lah ya. Logistik buat buat naik kan, buat yang di puncak. Ini gue aja yang bawa Jol, tas buat summit. Sekuat gua, kata lu capek. Terus gue yang bawa apa sini. Ya udah. Akhirnya gue yang bawa itu tas tuh. Udah akhirnya aman tuh bang sampai ke ada nih Camp Louis namanya, lupa gue dah. Itu sampai ke puncak tuh aman. Cuman memang
ada beberapa ngaso-ngaso yang bengong, bener-bener bengong, capek di situ gua sama dia berdua. Kita capek banget Jol ya. Iya Ler, kita mesti gini-gini Ler. Kita gini-gini ngapain sih kata dia. Iya duit habis ya, iya duit habis katanya, capek banget. Duh katanya. Tapi depan awan bang, tiba-tiba lautan awan tuh bang. Wah kata gua, wah nih Jol, berarti di bawah hujan nih Jol, kan lautan awan nih. Iya ya, kemarin kita kehujanan ya. Iya, wah iya bener berarti. Udahlah, udah semangat dah naik. Udah akhirnya sampai puncak itu gue jam 11:30 lah. Itu udah mepet jam 12. Pokoknya jam 12 kurang itu gue di puncak bang. Itu sebenarnya kalau kata orang-orang di sosial media mereka ngomong tuh 3 jam nyampe bang. Puncak katanya. Cuman gue itu nyampe tuh 4 jam ada. 4 jam ada gue itu 4 jam setengah. Gue soalnya sama dia bener-bener naik yang bener-bener santai bang. Gue capek dikit ngasong, rokok, sebat ngemil. Jadi gue nggak sampai puncak syukur enggak ya udah gitu aja. Yang penting kita aman-aman aja dah. Walaupun tadi sempat gak aman tuh semalam. Ya udah akhirnya puncak was itu senang banget lah. Gue juga sempat terharu kayak gue itu 8 tahun lalu tuh kurang lebih kan Sumbing gagal tuh kan 2018. Itu pas nyampe kayak alhamdulillah ya Allah nyampe ya Allah alhamdulillah berarti kan masih direstuin bang sampai puncak artinya ini kan. Apa emang gue aja yang maksa? Cuman ya masih aman sampai puncak kan masih direstuin gitu bang sampai puncak. Ya udah akhirnya foto-foto selesai sebat itu gua ngevlog situ bang, itu ngevlog lagi bang, ngevlog situ, ngevlog selesai ngevlog. Ya udah pas kelar itu udah mulai jam satuan, udah mulai panas tuh bang matahari, panas banget. Padahal gua situ SPK kayaknya bakal hujan, karena kan Desember mulai hujan kemarin kan, belum bulan hujan tuh, cuman tuh nggak hujan bang panas. Wah itu udah mulai panas kata gua, cabut dah Jol, cabut yuk, ya udah cabut turun. Itu berlangsung sampai area camp tuh aman lagi bang, aman aja nggak ada apa-apa, aman aja. Ya udah Jol, itu sampai area camp itu kurang lebih jam 3 bang, setengah 4, jam 3 jam lah itu gua jalan, setengah 4 lewat hampir 4 bang. Wah kata gua ini bakal malam lagi nih turun nih kata gua nih, udah setengah 4 nih kata kita masih di sini. Dalam hati gua ya, gua sampai ya Allah tolong ya Allah aman dulu sampai bawah ya Allah, jangan sampai ada apa-apa dong kata gua. Karena secara logika bang, itu udah pasti gelap bang. Gue jam 4 masih di camp, belum packing, belum apa-apa dah pokoknya, belum prepare turun, masih bener-bener baru sampai. Baru sampai banget berarti. Kan seenggaknya ngaso dulu bang. Iya. Ngopi kan capek banget tuh. Masak dulu itu ya. dia. Ngobrol dulu kan. Kalau ada pendaki cewek lewat bisa jadi tuh. Kan? Iya. Bisa jadi situ tuh. Ya udah akhirnya makan aja Jol. Makan mulu kita naik gunung ini. Apa udah masih banyak itu. Gue masih ada sosis bang, sepak, masih nugget sepak. Masih ada mie 4, masih ada sop seplastik, sebanyak banget situ gua, masih banyak makanan dah. Ya udah, lah turun aja lah, buru malam gua, takut lu ya culun banget lu culun katanya, kata gua bocah, lu semalam yang sambet tuh gue culun kata gua, dari dalam hati gua, takut gua Jol, ngeri aja, kan gua jaket kuning gua ini, oh lu bu jaket kuning lu ya katanya, iya, ya udah, masak kelar, nggak lama, pegang tenda dan lain-lain, Jol. Bismillah Jol ya. Itu posisi udah mau ngangkat carrier bang. Itu carrier udah rapi bang. Tenda udah rapi, masakan udah kelar, udah makan, udah packing di carrier, udah siap naik lah pokoknya. Siap naik ke bahu tuh carrier tuh udah aman banget. Ya udah, kita berdoa dulu Jol ya, berdoa dulu kali ya, biar aman ya. Ya berdoa boleh lah, berdoa. Nah, gue seneng banget lagi bang karena berdoa mau nih bocah. Maksudnya kayak nyebut-nyebut kalimat Allah tuh mau. Artinya kan beneran dia lagi ini udah aman aja tuh. Nah, yang gue takutin apa? Ketika nanti gue turun, terus itu bakal ketemu gelap, yang artinya nanti itu gue akan amit-amit kena itu lagi tuh situ gue mikirnya, kena kayak semalam. Ya udah paling enggak mah Jol, gue bilang gini, Jol, paling enggak ini kan kita pasti kena malam nih Jol di jalur kata gue. Paling enggak gini Jol, kita bener-bener nge-push dari sekarang ya sampai keluar Gapura Gajah Mungkur kata gue. Karena kan itu area paling ini Jol. Oh iya area paling suci itu ya. Iya betul, suci. Udah oke lah, udah. Bilang lari mah enggak ya, cuman gue rada cepet jalannya bang. Oke. Itu gue berusaha buat ngindarin area Gajah Mungkur. Itu gue turun jam 4:30. Udah mulai gelap dikit itu kan di atas mah ya. Udah mulai kayak teduh-teduh gitu. Terus ya udah akhirnya gue sampai masuk ke area Gajah Mungkur itu gue udah mulai maghrib lagi bang. Masuk ke area Gajah Mungkur. Jadi teman-teman ya kalau pos-pos di Sumbing ini tuh dia ada namanya area Gajah Mungkur nih. Nah itu area yang paling suci, yang paling sakral ya menurut kepercayaan orang sana. Jadinya
ya hati-hati deh kalau masuk area situ gitu. Ini letaknya di jalur. Gue spesifiknya lupa di antara pos 2 ke pos 3 itu adanya gitu. Nah, yaudah. Turunlah gue agak cepet bang ritmenya. Jol, turun cepet tapi kita tetap dempet ya, kata gue, jangan jauh-jauh. Aman, tenang. Kata gue nih kawan gue nih udah nih, kata gue nih. Kawan gue bilang sama dia. Kawan gue nih, kata gue gitu kan. Lemon udah semalam lu mandang gue apa dari kemarin, kata dia, musuh lu katanya. Jol, ya di Samara mulu lu, kata gue. Biasa ya Ler, gue senang nih abis lautan awan. Gitu kan. Kata gitu. Abis lautan awan gue, abis lautan awan, kata dia. Udah gue perlu, kata gue. Lu juga seneng kan abis remet, kata dia gitu kan. Ya udah, itu ngobrol di jalur bang, ngobrol di jalur pas mau turun. Turun. Masuk Gajah Mungkur, udah mulai gelap. Gue bilang sama dia, Jol, lapar Jol? Enggak sih, aman Dar. Asem enggak? Kagak. Jalan. Jalan. Itu bisa dibilang 100 meter lagi dah ke luar Gapura. Jol, kayak ada yang jatuh Jol. Kata gue gitu kok, gue ngomong ke dia. Apaan Ler? Terus udah, kayaknya gue kayak ada yang ketinggalan gue. Gue situ sempat mikir gitu bang. Apaan ya, kata gue ya? Ayo lu keluar Gapura dulu dah. Itu depan Gapura udah tuh, buru dah, udah. Kita masih di sini nih, udah mau 6:30 kata gitu kan. Tapi ada yang ketinggalan Jol, gue Jol, apaan Jol ya? Korek, ada korek. Juga ada korek, kata gue, juga tingkatin, kata gue. Kan masih ada yang lain, kata gue. Ya kali tinggalan korek. Kagak, korek aman kayaknya dah. Rokok aman, HP aman kan, gue tadi vlog. Oh iya. Apaan ya? Jangan-jangan kenangan kali Ler, gitu si Penjol tuh. Kita ketawa-tawa sih dulu lah, kita ketawa-tawa lagi. Cuman gue mikir bang, kayak tinggalan gue gak tau apa, cuma gue lupa. Nah, akhirnya tawa-tawa lagi lah situ gue sama dia berdua. Nah, gue tuh sebisa mungkin selalu bisa dibilang selawatan bang gue sama dia di jalur. Biar tetap dia nih. Allahumma sholli sholatan apa kalimatan gitu sama dia udah tuh. Teriakan gue orang sepi dua-duaan gue. Teriakan sama dia berdua. Depan banget tuh gambar Gajah Mungkur keluar. Siap, alhamdulillah banget bang. Aman situ bang. Nggak ada sama sekali yang mungkin kayak tadi pas berangkat ya. Aman tuh. Gajah Mungkur, keluar. Kira pas turun sampai ke pos 2 itu ada orang yang ngecamp. Woi bang, turun bang. Iya. Lu tadi keluar Gajah Mungkur malam dong. Iya. Wih, mantep sampai mas, katanya mas, keren. Emang apa mas? Dari kemarin nggak ada yang naik malam mas, katanya. Wah, itu gue nggak nanya bang. Gue nggak nanya. Kata siapa gue nggak nanya. Iya. Cuman situ gue ada. Nggak ada aja lagi kata gue nih. Dari kemarin nggak ada yang naik malam bang, kata gue gitu kan. Iya, orang kemarin sepi kok katanya nggak ada yang naik malam. Kemarin gue malam berdua kemarin. Iya. Ya kan? Tapi kalau lihat secara jam memang gue lama banget kan. Dari jam 1 siang sampai jam 10-11 malam lah. Baru sampai rekem ya? Iya, 10 jam lebih. Apa gue kemarin disesatin kali ya? Gue mikir ke sana bang. Lah, kemarin gue lewat sini bang, kata gue begitu. Semalam mas, iya. Kita kan di sini kemarin mas, dari hari sebelumnya mas, dari hari Minggu. Iya di situ. Oke. Nah, wah situ gue ngomongnya dua-duaan bang, lihat data ngomongnya lu bang. Cabut. Cabut dah. Ini bang, dulu bang, makasih bang ya, maaf ya kalau ganggu bang. Ya mau ngopi dulu, enggak udah, buru-buru bang. Udah, turun. Itu gue udah nggak mikirin bang, tiket bis bodo amat deh gue. Tiket balik bis, angus lagi bodo amat gue udah. Ya udah. Akhirnya turun tuh. Nah setelah beberapa meter ngelewatin orang tadi di area camp 2 itu, pos 2, gue sama dia bengong berhenti. Jol, ngerokok kali Jol ya. Gue pikiran gue pusing nih, kepala gue banyak pikiran dari tadi nih. Gue juga ada yang mau ngomongin Ler, katanya Ler. Nah dia ngomong sama gue, pas gue ngerokok, terus ngerokok Jol, ngerokok. Tadi dia ngomong gitu, maksudnya gimana ya? Dari kemarin gak ada yang naik kok malam. Iya itu artinya apa Ler ya? Dia ngomong gitu ke gue. Mungkin dia ngeliat kita kali Jol. Gue jadi ini bang, kemana-mana gue ngomong ke dia lah. Gue gak langsung iyain. Kayak dia ngeliat kita kan kita malam Jol. Mungkin dia ngeliat kita kali. Iya kali ya. Cuman kayak aneh banget gak sih Ler? Itu kan pos 2 Sumbing itu bang. Gak yang kayak gede banget. Ya, biasa aja gitu. Gede selayaknya area camp biasa. Jadi kalau orang lewat pasti harus tahu dong. Ada tenda di situ. Iya. Tapi teman gak ngeliat Jol. Iya ya. Duh kata gue. Apaan lagi nih kata gue nih ada aja ya. Udah gak ngerti jaket kuning lu kan Ler. Iya kali ya jaket kuning. Iya kali ya. Apa udah lah pede aja kita pede. Dia sempet gitu-gitu. Cuek. Cuek ya. Cuek udah berangkat dah. Ya udah. Cuman
Gue sepanjang jalan bang, sampai pos 1 itu gue sepanjang jalan gue sempat mikir kayak, berarti gue kemarin kemana ya? Tapi gue pikir secara jam memang lama banget, 11 jam nih gue naik. Iya. Gue denger orang-orang teman-teman gue naik 8 jam, 7 jam nyampe. Iya. Gue 11 jam. Kata gue masa gue disasakarin kata gue nih. Tapi gue posisi masih sadar banget kemarin bang soalnya. Guanya mungkin penjolnya kali kan penjol. Gue baru ingat sekarang bang. Kan penjol depan di jalannya ya. Pas malam itu. Mungkin dia ngambil jalur salah ke jalur kali. Bisa jadi nggak sih bang? Iya. Atau enggak mungkin masuk alur gaib lain, alur kehidupan lain, tapi gue nggak karena di depan dia. Dan gue nggak tahu kalau itu bukan dia semalam itu. Karena dia kan berubahnya pas sudah bangun tidur. Berubahnya kan semalam kan. Kata gue, yaudahlah kata gue lah, jalan lah sampai pos 1. Jol, kita pos 1 makan dulu kali ya, lapar buat gue nih. Itu posisi bang udah jam 8, jam 8:30 lah. Malam ya? 8 malam, masih malam itu. Jol, makan dulu kali Jol. Ayo makan dulu boleh, makan. Ayo makan dulu. Kira gue situ gue ngeluarin nugget. Gue ngeluarin sop, masak sop situ gue. Nah, pas sampai pos 1 ini bang, sebelum pos 1 lah, itu bisa dibilang gue berhentinya. Itu gue sempat ketemu bocah 1 orang bang. Bocah pendaki. Dia TikTok. Nah mungkin ini masuknya bukan ke arah horor tapi ke arah mungkin expertise sama teman-teman semua ya. Dia naik gunung bertiga bang, naik sumbing bertiga TikTok. Gue emang sempat ketemu dia pas summit. Dia bertiga tuh, tapi bener-bener setelan apa sih namanya hydropack ya kalau yang sekarang katanya hydropack, tas kecil gitu. Iya. Iya itu. Iya itu mah apa itu? Ya udah ketemu. Bro kata gue, lu sendirian aja gitu kan. Iya mas, sini kata gue sini dulu, ngopi. Iya mas, udah. Dia ke gue nyampe tuh. Sendirian doang lo. Iya mas, temenku di atas mas. Lu tinggalin sama lo. Iya. Itu gue, sorry ya teman-teman ya, gue situ gue agak emosi sama itu orang. Sorry, gue situ agak emosi bang. Lu tinggalin sama lo. Iya. Ngapa lu tinggalin kata gue gitu. Iya mas, dia orang Jawa juga, dia orang daerah situ juga. Enggak mas, itu teman saya soalnya 2, saya bilang susah banget mas. Yang 1 sakit, saya bilang kalau sakit gak usah naik gunung mas. Tapi dia maksain. Tapi kan lo yang bawa lo, kata gue. Yang tanggung jawab lo, kata kalau dia ngapa-ngapa di atas repot semua, kata gue begitu kan. Ya gimana mas? Saya bilangnya susah, dia bilangin mas, katanya. Tapi lu udah makan? Belum sih mas. Nah, temen lu tadi apa perkaranya? Sakit perut, lambung. Lu gak bawa makanan bro, kata gue begitu kan. Paling nggak kalau emang lu mau TikTok lu bawa makanan buat 2 hari lah, paling nggak kalau nggak sehari full bawa 3 makanan backupan nih paling nggak nih buat nge-backup kalau misalnya amit tuh kesesat kata gue begitu kan. Oke lah kalau lu ngerti ilmu survival oke lah bisa makan makanan di sana. Cuma kan lu nggak tahu nih mungkin tahu apa enggak. Iya mas, makan. Gua kasih makanan gue mas. Tadi yang nasi sama sop nugget gue kasih sama dia. Lu kasih makan dia? Makan. Gua kasih sama gue. Kurang bayar apa gue? Kasih sama gue. Kasih. Lu jangan kemana-mana sini aja tungguin temen lu turun. Ya mas, siap mas. Udah. Kalau temen lu kenapa-napa, lu gue sikat sama gue ya. Maaf teman-teman ya, maaf banget nih. Cuman itu gue selalu itu bang, kesel banget gue. Karena ini yang bikin orang-orang mati di gunung yang begini nih. Iya, benar-benar. Kata gue, lu sini jam mana ya? Sini jam mana? Iya bang. Gak lama nyampe bang yang 2 itu. Setengah jam lah. Yang 2 tuh nyampe. Bro, lu temennya si, gue nggak nyebut nama bang ya. Temennya si A bukan? Iya mas, sini dulu. Itu bang yang satu yang sakit perut itu bang. Udah ini yang sakit nih. Udah mulai jadi jalan. Gini bang. Gitu. Pincang gitu. Iya. Aduh bro, kata gue sini bro. Gue sempat bikin mie rebus bang. Itu emang gue preparein buat kalau dia nyampe. Makan bro. Jangan mas, makan. Makan gak lu? Kata gue. Makan ya. Akhirnya dia makan. Gue kasih tolakin sama gue set. Terus gue kasih apa namanya? Cocoki. Kasih cocoki. Minum tolangin. Ini makan cocok ini. Jangan mas, makan kata gue. Jangan lawan makan kata gue. Dia masih kelas 2 SMA apa ya? Masih sekolah bang. Makan bro. Makan. Dan yang satu lagi, sebenarnya aman juga. Cuman bisa dibilang lebih oke daripada yang satu sakit banget ini. Iya. Jadi gue kasih makan aja deh. Makan ya friend. Sama tolangin. Nah kalau yang si bocah tadi kakinya sakit ini, gue sempet olesin juga sama gue. Olesin minyak urut juga. Minyak urut. Kasih tolak angin. Lu gimana friend? Lu tinggalin di mana? Nggak ngomong bang bocahnya. Yang berdua.
Lu nggak ngomong nih, gue tanya nih. Oke. Kenapa gue terbalikin lu ngomong gitu sama gue? Mau gue terbalikin mau lo, kata gue. Akhirnya situ gue, yaudah bre, lu berdua kalau nemu partner kayak gini nih jangan mau, kata gue. Oke. Ini nggak baik nih, lu diem ya, ini salah lu soalnya, kata gue gitu. Ini salah lu soalnya, kata gue. Iya mas, mohon maaf banget mas. Ini ngapain lu ngomong-ngomong nih? Lu jangan lu pentolan nih, kata gue nih. Oke. Dia diem aja nih, takut sama lu kali ya. Emang yang bocah ini keribo bang, keribo. Ya gue bukan gimana friend, cuman Iya. tampang-tampang basis nih bocah nih. Kriminal. Iya, tampang-tampang kriminal. Iya, oke. Di dimana itu dia. Tambah yang dua, yang satu ngerokok, yang dua enggak nih. Oke. Kata gue, set deh, bre itu rokok kata lu tawarin, kata gue. Iya nih, rokok. Ya udah, lo ya bang, lo. Kayak takut gini bocah berdua nih. Dia pentolan lu, kata gue. Enggak mas, enggak. Coba lu naik kemarin berapa orang? Bertiga mas, bertiga. Naik bertiga bareng, iya. Turun nggak bareng? Nggak bareng mas. Ngomongnya pelan. Oh, yang dua ini. Iya, ngomongin dua. Oke. Pelan. Takut kali ya, kata gue mikirnya ini bocah kayak takut nih, kayak bocah yang keribo ini nih, kata gue nih. Ya udah, akhirnya setelah itu, udah friend, kata gue, nih friend, kata gue, ngerokok gue, kata gue. Ya bang, ngerokok. Lo kemarin prepare-nya gimana? TikTok bang. Oh TikTok, iya. Yang ngomong TikTok tuh yang ini, yang bocah keribo ini, yang nyaut. Oke, jagoannya tuh ya. Iya, lu diem lu, kata gue nanya dia berdua. Iya bang, gue bukan kesel sejagoan, cuma keselnya bang, itu yang bikin image pendaki rusak bang. Yang bikin orang-orang tua ngelarang anak naik gunung tuh karena berita-berita kayak gini nih. Tinggal sakit, itu yang bikin bahaya sebenarnya. Nah, karena gue ngerasain juga bang, mak gue jadi ngelarang gue naik gunung mulu gara-gara berita-berita begitu-gituan. Pendaki hilang, pendaki sakit. Iya, kecelakaan di gunung. Iya, berakhir itu dia, MD ya. Makanya gue, aduh kata gue, lu gimana kemarin manajemen logistiknya? Apaan bang katanya? Manajemen logistik lu nggak tahu, kata gue. Apaan makanan bang? Iya makanan betul. Cuma buat naik gunung dari awal sampai akhir. Kita kemarin cuma beli ini bang, beli mie 2 sama beli kopi bang, serenceng. Lu kuat banget lu, kata gue. Lu kuat banget lu, kata gue, begitu doang naik gunung. Lu bisa ini kali ya, bisa bushcraft lu kali ya, survival bisa. Enggak mas, juga naik gunung baru. Itu makanya jangan begitu friend, kata gue. Lu kalau sorry ya, kata gue, lu kalau ketemu gue bisa habis lu di sini. Posisi lu bakal GERD. Banyak orang yang gara-gara GERD meninggal banyak. Iya, benar. Nah makanya gue bilang, lu bisa kenapa-napa nih, ini buat pelajarannya ke depan ya, lu jangan gini lagi kalau naik gunung. Kalau misalnya terlalu naik sendiri pun atau nggak berdua, usahain tuh logistik paling nggak 3 orang lah. Kalau mau pengen ngeprasin 2, seenggaknya lu ngerti ilmu-ilmu alam nih. Kebutuhan apa yang boleh dimakan, warna yang kayak gimana, jenis kayak gimana kan, gitu-gitu kan. Iya mas, maafin mas ya jadi ngerepotin. Enggak, gue sumpah, gue ngerasa direpotin. Cuman gue kecewa aja sama teman lu ini ninggalin lu, kata gue gitu kan. Yaudah, turun kita beriringan bareng ya, sampai bawah ya, gitu. Jol, lu depan Jol, ini bocah bertiga, tengah-tengah, gue belakang. Oke lah, udah bang, situ singkat cerita selesai lah bang. Selesai, situ gue sama dia ngerokok, prepare lagi, turun. Itu sampai pos 1 aman, nggak ada apa-apa. Posisi udah makin malam, jam 9 mah ada itu bang. Pas dari pos 1 mau ke arah gerbang Gapura Rahayu, gerbang pendakian, sempat ngaso bang, gue berlima jadi kan. Berlima tuh gue ngaso. Istirahat, situ gue berlima. Setelah gue berlima istirahat, di situ yang depanin jalan lagi tuh mereka bertiga. Oke. Kan gue bilang, jalannya udah yuk. Udah keburu malam nih. Ya, karena di Sumbing ini bang, kalau jam 9 belum nyampe bawah, antara dikenain charge buat hari kedua, hari besoknya, sama bakal disamperin. Iya. Di Sumbing kayak Gajah Mungkur ini. Gua nggak tahu ya kalau yang lain ya. Kalau Gajah Mungkur begini. Makanya gua ngerinya mereka mikirnya kita kenapa-napa. Kalau kita masih di jalur tuh, makanya buru-buru ya, buru. Ntar gue jelasin di bawah kenapa-napanya, kata gua. Ya mas, yaudah yuk jalan. Nah yang depanin 3 tuh dia bertiga bang. Penjol jadi depan gua lagi kayak awal formasi awal. Jadi 3 orang itu, penjol baru gua. Iya. Dan turun. Nah pas banget belum nyampe kan itu lumayan jauh bang treknya ya dari pos 1 ke Gapura Rahayu ya, ke start pendakian. Itu sempat ngaso lagi bang, tapi yang keribo nih udah kagak ada. Yang keribo duluan dia. Bocah bener-bener gue situ kesel banget bang. Bocah gila, kata gue nih. Udah sama gue orang aja masih bisa ninggalin, kata gue. Bagaimana tuh cuy, bertiga doang. Pas ngaso lah, kemana friend, si keribo friend? Tadi duluan bang, katanya buru-buru. Lu ngapa gak ngelarang sih, kata gue. Gimana bang, biarin udah bang, biarin.
Lu takut sama dia? Kata gue gitu. Hmm. Kagak bang, kagak. Takut lu ya? Kata gue. Kagak bang, kagak. Injak lehernya, kenapa lu gituin? Kuat bang, gue cocok, Gregetan cocok palanya. Udah gitu sama Iya. gue. Kata gue. Aduh, kata gue bocah parah bener kata gue ini. Udah prank lu sini selalu aja dulu, gue mah aman. Gue bukan penculik kata gue. Gue tampang-tampang ustadz gini kata gue nih. Lu tampang-tampang ustadz Ebel gini kata gue nih. Udah kata gue selalu aja sama gue kata gue. Ya udah. Situ gue sempat ngerokok sama dia berempat, ngerokok. Sempat sedikit cerita lah bang tentang lu sekolah di mana, di A, di B, kelas berapa, kelas 2. Oh kelas 2 ya. Kelas 2, oh iya keren. Tahun berapa lah, tahun 2012 lahir kata, 2011 lahir apa? Hah? 2010. Muda banget dong ya. Lah makanya bang kata gua 2010 keren. Iya, buset. Gua, tapi lu keren ya, kalau keren orang ya basa-basi lah, basa-basi ngobrol biasa udah. Singkat cerita, gua udah turun lagi sama dia tuh. Turun lagi gua berempat jadi kan. Karena yang satu pergi udah. Sisa 4, dia berdua, gua berdua sama Penjol. Turun. Nyampe ke Gapro Rahayu, itu bocah udah kagak ada. Udah naik ojek. Cikribo. Iya. Ada kawan gue namanya adalah salah satu ojek situ kawan gue bang. Salah satu komunitas gue dulu dia. Gue bilang sama gue, Jack, namanya Jack, kata gue. Teringat gak bocah turun Kribo, kata gue sendirian. Lihat ler katanya. Gimana dia? Udah turun tadi barusan sama mas ini. Waduh, kata gue bocah. Lu bilangin tuh sama pihak BC, gue bilangin sama gue biar sidang tuh bocah, kata gue gitu. Ya udah singkat cerita ya udah selesai lah situ berpisah kita. Mas makasih ya mas ya nih udah ya sama friends selalu aja. Lain kali jadiin ini pelajaran ya, kata gue jangan jadiin kapok, kalau bisa mah pelajaran aja karena masih banyak gunung yang bisa ngasih lebih banyak experience, tapi tergantung partnernya lagi. Iya, benar. Mau gunungnya sekeren apapun kalau partner lu kagak bener nggak bakal enak tuh naik gunung. Gitu sama gue. Kalau nggak paling nggak lu ngerti lah ilmu dasarnya, kata gue. Kayak navigasi darat dan lain-lain, kata gue. Iya bang, makasih bang ya. Iya udah. Selesai itu bang, selesai sampai Gapro Rahayu. Selesai, gua debat sama Penjol tuh gue berdua bang. Gua situ seneng banget bang dalam hati gua. Kenapa gua nggak ngomong dari tadi? Karena ada bocah itu berdua. Gua nggak mau cerita lah. Karena menurut gue ini buat kita berdua aja ceritanya. Jadi gua nggak perlu oversharing ke mereka di situ. Paling di sini nih oversharingnya paling. Iya. Ya udah, akhirnya setelah itu gua naik ojek cabut ke BC. Nyampe BC itu bocah lagi diomongin sama pihak BC. Cikribo itu. Iya, lagi diomongin. Oh, bagus. Gue bilangin sama gua, bocah macem-macem kata gue nih. Gue bilang sama si temen gue yang ojek tadi, gue bilangin sama gua suruh ngomongin dia di BC. Ya kasih tau lah, nasihatin lah kata gua. Ya udah, akhirnya setelah selesai gue sampai BC, gue pernah kenal sama dia. Sampai si bocah Kribo itu. Sampai BC gue masih Penjol berdua ngerokok lagi biasa, makan kan, ada makanan yang bener-bener fresh tuh situ kan. Makan gue ada kantin Sumbing tuh, makan gue, saya makan set. Singkat cerita aman udah bang, sampah gue aman, catat sampah gue ada semua, aman semua dan semua juga yang di badan alhamdulillah aman-aman aja. Cuman ya memang yang tadi perkara jaket itu gue nggak bilang sama orang BC bang, emang salah gue, mohon maaf semua teman-teman ya. Gue emang jaket gue nggak bilang kalau nggak boleh pakai jaket kuning atau atribut kuning lainnya gue nggak bilang. Oke lah, singkat cerita gue di sana tuh bang lebih sehari jadinya. Jadi gue hari besok gue di sana masih. Oh, berarti masih bermalam gitu. Masih bermalam. Tapi gue tidur di BC itu malam itu kan. Besok paginya di hari ketiga bang. Besok paginya tuh gue cabut ke terminal Mendolo, tapi nggak terminal, gua ke Om Alam, ada tempat kawan gue situ bang. Mungkin lu juga tahu kali ada Om Alam situ. Iya. Tempat-tempat istirahat para pendaki lah. Kan itu kalau pada istirahat di situ tuh para pendaki tuh, gua situ dulu gua. Nah, gua sempetin buat ke Dieng dulu bang situ gua naik motor, minjem motor teman gua. Oh. Jalan-jalan gua, happy kan habis panik bang semalam tuh, habis panik banget kan. Kita nenangin pikiran dah. Gue cuma takut bang, kayak di film-film yang lagi rame, si Penjol tuh takutnya ntar di rumah dia, bukan dia takutnya gue. Makanya gue, Jol kita ke Dieng kali, ayo ke Dieng lah, ayo ke Dieng, saya ada ke Dieng. Nah, udah kita balik lagi, sorenya gue cabut, naik bus ke Bekasi, sampai Bekasi itu besok jam 4 pagi lah. Semua berjalan aman sampai ke rumah, itu besok subuhnya. Gue itu jadi Senin Selasa Rebo bang naiknya. Rebo gue yang udah mau balik tuh yang gue ke Dieng Rebo. Mau balik Kamis gue sampai rumah. Semua aman bang, sampai rumah aman semua.
Gue cuma khawatir satu penjol, bocah ngapa nih, aman apa enggak. Gue telepon sama gue pas sampai rumah, lu aman Jol? Aman lah, selalu aja, makasih ya. Udah ini, iya selalu aja, makasih juga Jol, udah ini. Udah. Nah, kan gue nyampe rumah kan mandi terus prepare tidur bang. Pas tidur, ini gue mimpi ini 3 hari 3 malam. Gue seperti mimpi. Ceritanya gue lari bang. Lari, itu posisi pas turun gunung menuju ke gerbang Gajah Mungkur. Jadi kan gerbang Gajah Mungkur sini bang. Gue turun nih bang, kayak buat ngejar gerbang ini buat keluar dari sini gitu. Ngejar tapi nggak sampai-sampai. Tapi di belakang gue, pas di mimpi gue tuh ada yang gini. Itu di mimpi ya. Gue nggak kebayang kalau aslinya gimana, gue nggak kebayang bang. Itu di mimpi gue ngeri banget. Gue sampai kayak bener-bener teriak-teriak pas tidur tuh, soalnya gue ngomong kan. Bangun istighfar katanya. Ngapain? Enggak mah, tuh kagak. Ngapain begitu katanya? Enggak. Oke kan? Oke kok, aman kok. Ya udah. Itu berlangsung bang 3 kali dalam satu mimpi. 3 hari. Wah. Jadi 9 kali lah gue ngerasain itu. Iya. Gue tidur lagi set. Gue kebangun lagi gara-gara itu. Di sini gue nih. Gue lupa spesifiknya terbang atau gede, cuman dia di sini gue banget, di bang palanya di bang. Di sini gue kelihatan banget nih. Gitu gue. Gitu. Kan kita enggak kalau tidur kan suka gitu pasti enggak orang kan. Bocah apa tuh? Sih enggak kan orangnya. Gitu gue. Gue ngomong sama gue. Kamu pakai barang enggak ke sono kan gitu kan. Barang apa mah? Lu kamu punya simpen-simpenan lu katanya. Enggak, kata gue enggak bawa kok. Itu bawa cincin? Enggak. Tapi ngapa bisa begini, tidur begini mulu? Aku bilang udah biasa, begini mah udah biasa, kata gue udah biasa. Soalnya 3 hari begini, kamu begini mulu 3 hari. Sehari bisa 3 kali, 4 kali ngomong gitu. Terus gue bilang, aman kok mah, aman aja mah, gak apa-apa kok aman. Ya udahlah, akhirnya gue tidur lagi bang. Nah, itu sampai mimpi ketiga kali bang, intinya di situ. Mimpi ketiga kali, mimpi yang sama, lari mau keluar gerbang Gajah Mungkur, cuma ada yang gue tetap ketakutan yang sama. Kayak udahlah, mungkin mak gue juga panik kali ya, takutnya gue diambil apa gimana. Coba, itu gue bangun tidur, berangkat kerja, pulang kerja, itu gue sempet, bukan sidang ya, lebih kayak ngobrol 4 mata gue sama gue. Kemarin Sumbing ada apaan sih emang? Kan dulu gue kan 2020 ke bawah kan gue sering naik gunung bang. Jadi mak gue tahu tuh kalau gue udah berubah harus naik gunung. Dan ini kan gue setelah 5 tahun pertama kali lagi naik gunung nih kemarin. Jadinya bisa dibilang mak gue agak shock dengan perubahan gue mungkin. Pas tidur begitu kan. Coba ceritain kemarin kenapa emang di Sumbing katanya. Coba ceritain katanya. Gak apa-apa kata gue, kenapa? Soalnya mama kemarin sempat nanya sama orang sebelah. Ada bang tetangga gue yang bisa. Sempat nanya. Katanya ada yang ngikutin kamu nih yang gitu. Udah kata gue. Ngikutin ngapain kata gue. Ya cuman ini mah kita percaya nggak percaya guys. Ya percaya nggak percaya, cuman mak gue ngomong, iya dia tuh ngikutin kamu banget, tapi nggak bisa masuk ke kamu. Karena ya ada pegangan lu tadi tuh, kata gitu, kata mak gue gitu. Makanya dia berusaha ngambil kamu di mimpi itu. Makanya nggak dapat karena masih ada yang katanya bang, masih ada yang ngamanin gue. Makanya pas dia gini, gue selalu nggak kena bang. Gue selalu tetap mau keluar ke arah pintu gerbang Gajah Mungkur ini. Coba kamu ngapain kemarin? Gue ngomong gitu. Lah apa sih lagi mah? Lagi gitu mah kata gue. Ya udah, akhirnya mak gue bilang besok si Mbak A ini yang termasuk bisa dibilang bisa bang, yang tetangga gue. Terus si Mbak A kesini ya, benerin kamu apa bersihin kamu ya gitu. Gue bilang jangan, atau gue ntar pegang gue juga bersih juga nih kata gue, pegangan gue kata gue. Nah gue udah gak apa-apa, biar yang penting kamunya gimana dulu nih, apakah masih nyangkut apa enggak gitu kan. Memang raganya raga kamu kalau kata mbaknya itu. Cuman ada orang yang nempel sama raga kamu nih ngomong gitu. Kata gue ngeri amat tuh gue ngomongin raga kata gue nih. Olahraga kata gue. Ya udah. Akhirnya nggak lama malamnya banget tiba-tiba tuh mbak itu datang. Si mbak ini datang. Tadinya ya sebenarnya tuh ngobrol panjang bang. Cuman intinya yang gue dapat tadinya tuh kata mbak itu sebenarnya yang pengen diambil tuh si Panjinya ini. Temen lu? Kemarin ya, makanya pas malam-malam di pendakian hari pertama kan si Panji beda banget kan, marah-marah, suruh istighfar nggak mau kan, dan lain-lain.
Jadinya tapi nggak kena karena selalu disupport sama gue bang. Guanya selalu kayak stipar gitu, selalu kayak pokoknya mantau dia. Kata Mbak itu kalau masnya kemarin pas naik itu pas masuk ke area sakral itu masnya hilang sekali aja, matang lihat dia bisa hilang mas. Makanya kan gue untungnya bang mepet. Paling kan gue jauhnya pas mau ke tenda tuh kan jauhnya tuh, pas mau ke area tenda tuh kan area camp. Itu mas kalau masnya hilang aja mas dari mata mas, dia sedikit sekali aja hilang. Gue nggak ngeliat nih, dia tau jalan cepet, itu dia bisa hilang mas katanya gitu. Dia bisa diambil. Ini mas yang percaya apa enggak setelah, cuman memang konflik awalnya ada 2 yang bikin orang sana nggak suka gitu. Nggak suka gimana kata gue? Mungkin ada 2 pantangan yang mas lakuin. Emang katanya sih nggak boleh bawa atribut kuning mbak, cuma saya bawa jaket kuning kemarin full. Itu satu bisa jadi. Yang kedua, saya nggak tahu deh apa nih kata gue ya. Aman-aman aja deh kata gue gitu. Nah itu masih tantanya bang di hari itu bang, masih tantanya di hari itu masih apa ya, masih bisa dibilang masih nggak tahu yang kedua apaan. Iya masih nggak tahu. Ya kira intinya ya kalau dari kepercayaan si Mbak A ini dia ngelepasin yang ikut sama gue itu. Ya percaya nggak percaya, cuman memang beneran lepas. Tapi setelah itu nggak mimpi lagi gue. Makanya aneh ya. Iya. Makanya percaya nggak percaya teman-teman. Jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Cuman ini aku sebagai Azril ya, aku ingin bagi cerita aja bang gitu. Benar. Tuh ketiga pendaki TikTok ini ya, ketemu sama lu nih. Betul. Walaupun sudah hampir pengen sampai lah ya, pengen sampai bawah, tapi kan besar kemungkinan kalau nggak ketemu lu nih, yang tadi lu sempat bilang penyakit GERD itu kan bisa bang. Iya bisa lewat lah ya karena itu ya. Tapi memang dia udah parah banget yang lu lihat keadaan itu. Yang sakit sampai pincang itu bang, itu ya. Dan berarti dia pincang dan GERD juga. Iya, makanya gue sebel banget sama yang Kribo ini. Karena tuh bocah berdua kayak saling tumpu bang, jalan tuh. Sian gue, tinggal tuh tolong kata gue. Dua-duanya udah gak kuat berarti. Iya, makanya. Mungkin yang satu kecapean aja, yang satu lagi capek plus GERD kaki juga seleo kali. Dan gak makan juga ya. Padahal bang, lu tau gak, setelan golfcore udah, kayak golfcore. Wah itu udah keren banget kan itu. Pakai kacamata las tuh kalau. Gue bukan ledek sumpah, mohon maaf banget. Cuma seenggaknya Hoka kali sepatunya, lu liat gak? sepatunya bukan Hoka, Salomon. Wah anjir. Itu makanya feeling gue kayak orang yang beneran kaya baru naik gunung nih feeling gue. Feeling gue. Dari penampilannya udah oke ya. Cuma salahnya dia ketemu teman pendakian yang seperti itu si Kribo ya. Atau mungkin dia juga mempercayakan semuanya ke dia. Jadi si sakit ini juga dia jadinya tanpa belajar apa-apa bang naik gunung aja udah. Iya kan? Sekarang dia aja nggak tahu apa-apa. Besar kemungkinan Kribo yang ngajak nih. Kribo. Tapi kalau ngomongin Kribo ya sebel gua. Iya sih. Kenapa nggak lu injek aja Lera di malam itu? Gua orangnya ustadz bang. Enggak, maksudnya buat pelajaran dia lo gitu. Maksudnya lo ya jitak dikit apa segala macam sih nggak masalah sih menurut gua. Gua kan buat karena kan ini kan membahayakan banget. Betul. Temannya lagi sakit terus ditinggal. Apalagi di bulan Desember ya, memang musim penghujan. Betul. Yang bahayanya lebih 2 kali lipat. Iya. Gua sempet gregetan gua kalau ketemu pedagang kayak gitu, pengen gua karungin aja rasanya. Enggak, soalnya kayaknya nyawa tuh nggak ada harganya tuh kalau kayak gitu. Iya benar. Ya buat teman-teman semua lah ya. Kalau pengen naik gunung, ya mudah-mudahan ketemu partnernya yang benar. Iya. Yang benar-benar bertanggung jawab gitu loh. Kalau enggak ya elunya paling enggak mah yang benar juga dasarnya dulu gitu. Iya, paling enggak mah. Dan tadi gue juga kalau misalkan gue jadi kayak lu juga, gue pasti bakalan nginjak si Panji juga. Anjing semua semua ditumpuin ke lu berarti ya. Dan dia setelah sadar, gue enak kok, enjoy, aman, nggak kenapa-napa. Iya, karena dia nggak merasakan hal seperti itu. Tapi gue juga senang sih bang, sebel tapi senang juga karena sudah. Penting dia nih udah. Iya, tapi dia nggak kecewa ya setelah naik gunung Merapi itu ya. Nggak. Kan gue sebelumnya pemendain sama dia juga. Berarti kan memang lu udah tahu nih si Panji ini wataknya seperti apa. Nah gitu ini ya, abis lebaran dia pengen ke Lau katanya, ayo ke Lau gue katanya, ayo boleh. Jadi naik gunung dulu gue, jadi salah satu teman kantor gue yang paling dekat dia. Dan suka naik gunung juga. Iya. Tapi ya sama modelnya, naik gunung baru buat kemarin lagi nih. Setelah kemarin-kemarin fokus dengan dunia perkantoran ini. Dunia korporat iya, ya. korporat, budak korporat kalau sekarang bilangnya. Tuh. Tapi sekarang udah
sedikit-sedikit bisa lah ya buat Bisa, ikutan lagi. iya. Wah. Pusing lu udah. Oke, Bang Ajril. Siap. Terima kasih banyak nih Bang. Semoga bermanfaat nih ya cerita di malam kali ini buat teman-teman semua dan tetap diambil sisi positif yang mungkin dan jangan ditiru nih, yang buruk-buruknya jangan ditiru nih. Betul. Sebelum mengakhiri video kali ini mungkin punya sepatah dua kata nih buat teman-teman yang mendengarkan cerita di malam kali ini. Ya, oke. Terima kasih banyak teman-teman mungkin yang udah nonton ya. Jangan lupa kalau misalkan teman nggak percaya, nggak apa-apa. Tapi jadi ini pelajaran aja buat kedepannya, karena kita nggak pernah tahu kita akan ada hal apa di gunung yang akan dapat ke kita. Hal buruk itu pasti bakal dapat kalau kita nggak prepare dengan aman kayak gitu. Oke, itu aja paling teman-teman. Mungkin itu dari gue Bang Mange dan juga Bang Ajril. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.